Pemuda itu menegaskan, waktu mereka berdua sudah dekat, tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Dia telah berbuat banyak kejahatan, dan telah dibalut oleh karma buruk. Keadaan bangkrut sudah di depan mata. Si anak Wangaya mengatakan pemuda itu hanya berpura-pura memiliki kekuatan jika dia bisa berbicara Mandarin. Dia sendiri bersedia makan kotoran sambil berdiri terbalik. Aduh, tersisa 50 detik lagi. Apakah aku akan segera mati? Gimana ini? Aku sangat takut. Aduh, jantungku berdetak semakin cepat. Apa aku benar-benar akan mati? Faktanya ada di depan mata. Apalagi yang ingin kau katakan? Tahukah kau, di mata semua orang, kau hanyalah badut yang mencari sensasi dan mempermalukan diri sendiri. 1987, orang bodoh. Ngomong apa sih? Aku berdiri di sini biar kalian semua lihat bagaimana aku mati hari ini. Hei. Hei. Hei Lao Liu, berhentilah. Lao Liu meninggal, benar-benar meninggal, benar-benar meninggal. Dia memang benar. Memang tidak bertahan hidup lebih dari 3 menit. Ada apa ini? Bagaimana bisa seperti ini? Ajaran Taoisme pun tak mempan. Kau masih berpikir aku menipumu? Ramalan yang menjadi kenyataan. Ini benar-benar ramalan yang menjadi kenyataan. Pernikahan Zheng Jiakai juga benar adanya. Tadi dia bilang Tuan Li akan bangkrut. Jangan-jangan itu benar juga? Ahahaha. Tuan Qin, tidak. Tuan Qin, leluhur Qin. Aku memohon ampun. Aku selamanya tidak akan mengenal Gunung Tai. Aku mohon, tunjukkan padaku jalan keluar. Aku tidak ingin bangkrut. Aku tidak ingin menyumbangkan setengah kekayaanku. Keluarga Tuan Li masih memiliki sedikit harapan. Aku sumbang. Tuan Li, jangan sampai Anda ditipu olehnya. Aku sudah tahu tipu muslihatnya. Kau memang memainkan sandiwara yang bagus. Tadi aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Tuan Liu memang memiliki penyakit jantung intermiten. Dia pasti karena terlalu bersemangat sehingga memicu penyakit jantungnya. Dan tiba-tiba meninggal dunia. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kau sebut ilmu gaib. Bagaimana? Ini palsu. Tentu saja. Apa kau pikir orang yang bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa seenaknya menentukan hidup dan mati orang lain? Satu kata bisa melihat langit, dia tidak bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku mengatakan ajalnya sudah dekat, dia tidak akan hidup lebih dari 3 menit. Ini adalah takdir. Apakah penting bagaimana dia mati? Sudah cukup, muslihatmu sudah terbongkar oleh Tuan Muda Zhao. Apalagi yang kau bantah? Benar. Belum lagi, di dunia ini sebenarnya tidak ada sihir apapun. Meskipun memang ada, kau ini sampah. Sama sekali tidak akan bisa mempelajarinya. Ternyata hanya kebetulan saja. Aku kan sudah bilang, di dunia ini kok ada orang sehebat itu. Ini tidak masuk akal. Hei, kau bajingan. Berani menipu aku sampai harus sujud di depan umum. Masih mau menipu aku sampai setengah hartaku raib. Kupikir kau sudah habis umur. Sekarang, keluarga Li mengumumkan akan sepenuhnya melenyapkan orang ini di Haicheng. Tuhan masih bisa memaafkan dosa, tetapi dosa yang dibuat sendiri tidak bisa diampuni, karena keluarga Li tidak berniat untuk bertobat. Hari ini aku akan menjadi algojo surga. Keluarga Li di Haicheng kaya raya tetapi tidak berbudi, mengacaukan satu daerah. Sekarang gerbang surgawi menangkap Chang. Menunggu hukuman surgawi menghapus perjanjian keluarga dan sumpah mereka. Pergi. HMPH, berpura-pura. Kau tidak sungguh-sungguh mengira dengan hanya menggerak-gerakkan jari di udara kau bisa membuat orang lain percaya bahwa kau bisa berkomunikasi dengan surga. Lalu di mana jimat yang kau gambar? Bagaimana aku tidak melihatnya? Jangan-jangan karena takdirku yang dangkal, sehingga aku tidak bisa melihatnya. Para hadirin sekalian, apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Hahaha. Kau ini benar-benar tidak tahu diri. Keluarga Li telah berakar di Haicheng selama puluhan tahun, dengan aset lebih dari 10 miliar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kaya ternama, tetapi baik dari segi koneksi maupun kekuasaan. Bukanlah sesuatu yang bisa kamu, orang sembarangan, hancurkan dengan mudah hanya dengan sepatah kata. Berpura-pura untuk menakut-nakutimu. Kau kira aku, Li Dafu, takut begitu saja? Nasib keluargamu sudah ditentukan. Hanya kembang api saja, semua orang tak perlu panik.
Sekarang, bisakah kau berhenti berpura-pura? Sekarang kau sudah diblokir oleh seluruh keluarga Li di kota ini. Bencana besar sudah di depan mata. Kau tahu, apa kau harus membuat semua orang menjadi musuhmu? Baru puas jika kau diserang bersama-sama. Setelah sekian lama kukatakan, kau masih tidak percaya padaku? Aku sudah bilang, orang yang akan mengalami malapetaka besar hari ini adalah dia. Kau masih berbicara omong kosong. Tuan Li baik-baik saja berdiri di sini. Bagaimana mungkin dia akan bangkrut? Ada masalah besar. Cepat lihat. Grup Li disita oleh pihak berwenang. Keluargamu bangkrut. Benar-benar bangkrut. Jangan bilang dia benar lagi. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bangkrut. Bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan-jangan dia benar-benar punya ilmu gaib. Ramalan itu terbukti benar. Ibu, mengapa ibu juga bingung? Ini pasti kebetulan. Tidak. Ini bukan kebetulan. Semua ini adalah konspirasi yang direncanakan sebelumnya. Tuan Zhao, apa maksud perkataanmu ini? Hadirin sekalian, apakah kalian tahu bagaimana Li Dafu ini mengumpulkan kekayaan hingga miliaran? Mendengar ini, aku jadi teringat. Kudengar sebelumnya Li Dafu ini untuk merebut bisnis, memaksa saingannya sampai bunuh diri dengan melompat dari gedung. Bagus. Li Dafu tidak hanya menanggung beban tuntutan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir ia juga memiliki catatan kriminal penggelapan pajak. Jadi pasti dia tertangkap basah oleh seseorang. Mereka melaporkan dia ke pihak berwenang, sehingga dalam sekejap dia disegel. Ini tempat bangkrut. Semua pasti karena pengaduan darinya. Kau benar-benar pantang menyerah. Begitunya keras kepala. Kau selalu mengatasnamakan takdir. Tidak lain hanyalah untuk menutupi perbuatan kotormu. Jika kau memang punya kemampuan yang luar biasa, maka gunakanlah apa yang kau sebut sebagai harta karun aliran mistik untuk mengubah nama dan identitas seseorang, agar dia bisa membalas dendam seketika. Jika kau mampu melakukannya, aku, Zhao Donglai, bersedia memotong kedua kakiku sendiri dan sujud di hadapanmu. Sudah kukatakan. Berani sekali kau. Kau kira kau siapa? Berani sekali meremehkanku? Kau sangat berani. Jangan-jangan kau ingin melawan seluruh kota Haicheng sendirian? Bermusuhan dengan kalian. Kalian belum cukup pantas. Kau ini makhluk yang tidak tahu diri. Kau sendiri yang mencari kematian. Jangan sampai menyeret keluarga Jiang kita. Mulut besar. Hanya dengan kau, seorang rakyat jelata rendahan, berani-beraninya ingin melawan kita semua. HMPH, sungguh seekor kutu yang berani melawan pohon, mencari kematian sendiri. Nona Jiang, jika kau tetap ingin menikah dengan orang yang membawa malapetaka ini, maka jangan salahkan aku jika aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku makan nasi dari orang lain. Aku tidak berguna, kalian tahu? Keluarga Jiang kalian bisa mencapai posisi seperti sekarang ini, semuanya karena aku. 5 tahun ini bersama Qin Chang, kupikir kau hanya tidak punya cita-cita besar, tidak mau maju. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, kau bahkan berani mengatakan omong kosong seperti itu. Keluarga Jiang memiliki status dan kedudukan seperti sekarang. Semua berkat usaha keras saya, Jiang Sueking. Kau berhak mengatakan apa, itu yang kau berikan. Bisakah kau memberikannya? Aku tidak pantas. Seandainya bukan aku yang secara langsung mengubah nasib keluarga Jiang untukmu, menjaga keberuntunganmu, kau pikir hanya dengan dirimu sendiri, Jiang Sueking, bisakah kau membawa keluarga Jiang yang dulunya berada di ambang kehancuran, hingga mencapai puncak seperti sekarang ini? Bicaramu berlebihan sekali. Kalau kau memang pandai mengubah keadaan, untuk apa masih bergantung pada keluarga Jiang? Hahaha. Kau bicara seenaknya saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kau menunjukkan ramalan nasib kita semua? Siapa tahu setelah kau mengoceh panjang lebar, mungkin ada yang mempercayaimu. Hahaha. Lihatlah, ini semua ulahmu. Setelah hari ini, aku, Jiang Sueking, akan menjadi bahan tertawaan semua orang di Haicheng. Sekarang kau puas? Mereka hanyalah 2 orang yang mengandalkan jasa leluhur, yang secara kebetulan mendapatkan kekayaan, anak haram yang mencuri dan merampok. HMPH. Ajalnya sudah dekat. Tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 menit. Hahaha. Dia telah berbuat banyak kejahatan, telah terjerat karma buruk, keadaan ekonomi sedang kritis. Cukup, sampai sekarang kau masih mengoceh omong kosong, Qin Shao. Kau benar-benar membuatku kecewa. Kau ini tidak tahu diri. Kau kira kau siapa? Raja atau penguasa neraka? Tidak punya kemampuan, malah berpura-pura di sini.
Kau kira semua orang di sini sama bodohnya sepertimu? Kau bilang Tuan Liu hidupnya hampir berakhir, tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Sekarang sudah lewat 2 menit. Dan Tuan Liu sekarang masih hidup sehat. Kau rasa itu mungkin? Aduh, tinggal 50 detik lagi. Apakah aku akan segera mati? Bagaimana ini? Aku sangat takut. Aduh, jantungku semakin berdebar kencang. Jangan-jangan aku benar-benar akan mati? Faktanya ada di depan mata. Apalagi yang bisa kau katakan? Tahukah kau? Di mata semua orang, kau hanyalah badut yang mencari sensasi dan mempermalukan diri sendiri. 1987. Orang bodoh bicara omong kosong. Aku akan berdiri di sini dan membiarkan semua orang melihat bagaimana aku mati hari ini. Hehehehe. Hehehe, Lao Liu, berhentilah. Lao Liu meninggal, benar-benar meninggal, benar-benar meninggal, dia serius. Benar-benar tidak bertahan lebih dari 3 menit. Ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Jangan-jangan mengapa ilmu Taoisme Xuanmen tidak mempan? Kau masih mengira aku menipumu? Ramalan menjadi kenyataan. Ini benar-benar ramalan yang menjadi kenyataan. Ternyata keluarga Kaisar Jiang memang berani melakukan hal buruk. Tadi dia bilang Tuan Li akan bangkrut. Jangan-jangan itu juga benar? Tuan Qin, tidak. Tuan Qin, leluhur Qin. Saya mohon belas kasihan. Saya mohon ampun. Saya tidak akan pernah tahu Gunung Tai. Saya mohon Anda menunjukkan jalannya kepada saya. Saya tidak ingin bangkrut. Saya tidak ingin bangkrut. Sumbangkan separuh harta kekayaanmu. Keluarga Tuan Li masih memiliki sedikit harapan. Aku sumbang. 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 Tuan Li. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Aku sudah tahu tipu dayanya. Kau memang benar-benar memainkan sandiwara yang bagus. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Tuan Liu memang memiliki penyakit jantung intermiten. Dia pasti karena terlalu bersemangat barusan, hingga tanpa sengaja memicu penyakit jantungnya, dan meninggal mendadak. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kau sebut sebagai pendeta aliran rahasia itu. Bagaimana? Ini palsu, tentu saja. Kalau tidak, kau pikir orang rendahan yang bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, benar-benar bisa menentukan hidup dan mati seseorang hanya dengan satu kata? Hanya dengan satu kata bisa melihat takdir? Tidak mungkin. Bodoh dan tak tahu apa-apa. Aku katakan takdirnya sudah dihitung. Tidak akan hidup lebih dari 3 menit. Ini adalah takdir. Mengenai bagaimana dia akan mati, apakah itu penting? Sudah cukup. Trik Anda telah diungkap oleh Tuan Zhao. Apalagi yang harus Anda perdebatkan? Itu benar. Belum lagi tidak ada keajaiban di dunia ini. Meski memang ada, Anda, seorang pecundang, tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Ternyata hanya kebetulan saja ya. Kukira di dunia ini ada orang sehebat itu. Ini tidak masuk akal. Bisa melihat kematian dan kehidupan. Semuanya, lihat. Orang ini mencoba pamer. Dia benar-benar bertingkah seperti hantu di pernikahannya sendiri. Sungguh badut. Tersenyumlah dengan murah hati, kamu. Hei kamu bajingan. Beraninya kamu menipuku agar berlutut di depan umum? Anda masih ingin menipu saya agar kehilangan setengah dari properti saya? Saya pikir Anda telah mencapai akhir hidup Anda. Sekarang keluarga Li saya telah mengumumkan bahwa mereka ingin melarang sepenuhnya orang ini di Haicheng. Aku meninggalkannya tanpa tujuan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Perbuatan jahat Tuhan bisa diampuni. Anda tidak bisa hidup jika Anda melakukan kesalahan pada diri sendiri. Karena keluarga Li Anda tidak punya niat untuk bertobat. Hari ini saya akan melaksanakan hukuman atas nama surga. Keluarga Li di Haicheng kaya dan tidak baik. Menyebabkan masalah. Kini aliran rahasia menangkap Chang. Hukuman surgawi dijatuhkan. Membasmi keberuntungan keluarga mereka. Keluarga Li dihapus namanya. Pergi. HMPH, berpura-pura. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan hanya menggerak-gerakkan jari di udara, orang lain akan percaya kau bisa berkomunikasi dengan langit. Lalu bagaimana dengan jimat yang kau gambar? Bagaimana aku tidak melihatnya? Jangan-jangan karena takdirku yang kurang beruntung, sehingga aku tidak bisa melihatnya? Hadirin sekalian, apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Hahaha. Tuan Muda Zhao bercanda. Rahasia langit ini, bagaimana kami, orang biasa, bisa melihatnya? Benar, yang hadir di sini,
mungkin hanya menantu keluarga Jiang yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan yang bisa melihatnya. Diam. Kau ini tidak tahu diri. Keluarga Li telah berakar di Haicheng selama puluhan tahun. Aset kami melebihi 100 miliar, meskipun tidak sebanding dengan keluarga kaya teratas. Tetapi baik dari segi koneksi maupun kekuasaan, kami, bukan sembarang orang seperti kamu bisa membuatku bangkrut hanya dengan bicara. Berlagak hendak menakutiku. Kau kira aku, Li Dafu, orang yang mudah ditakut-takuti? Nasib keluargamu sudah ditentukan. Set. Hanya salut. Jangan panik, semuanya. Sejauh ini, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Sekarang kamu telah dilarang oleh seluruh keluarga Li. Tahukah Anda bahwa bencana akan datang? Apakah Anda harus menyinggung semua orang lagi? Apakah kau baru puas hati jika diserang bersama-sama? Setelah berkata panjang lebar, kau masih tidak percaya padaku? Aku sudah bilang, orang yang akan mengalami malapetaka besar hari ini adalah dia. Kau masih mengarang cerita. Tuan Li baik-baik saja berdiri di sini. Bagaimana mungkin sampai bangkrut? Kau berkali-kali berbicara sembarangan. Setelah terungkap masih saja berkelit. Kau tahu tidak, ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Tidak baik, ada masalah besar. Cepat lihat. Grup Li baru saja disegel oleh pihak berwenang. Keluarga kalian bangkrut, benar-benar bangkrut. Apakah dia benar lagi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bangkrut. Bangkrut. Keluarga Li, hancur, benar-benar bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi, anakku? Jangan-jangan dia benar-benar memiliki ilmu hitam. Ramalan itu menjadi kenyataan. Bu, kenapa ibu juga bingung? Ini pasti kebetulan. Tidak. Ini bukan kebetulan. Semua ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Tuan Muda Zhao, apa maksudmu? Kalian semua. Apakah kalian tahu bagaimana Li Dafu menjadi kaya, yang telah mengumpulkan aset miliaran? Aku ingat sebelumnya Li Dafu berasal dari dunia hitam. Berkat keberanian dan kekejamannya, ia membuka jalan bagi keluarga Li. Kau bilang begitu. Aku jadi ingat, ku dengar sebelumnya Li Dafu, untuk merebut bisnis, bahkan membuat seluruh keluarga pesaingnya bunuh diri dengan terjun bebas dari gedung. Bagus. Li Dafu tidak hanya menghadapi tuntutan hukum. Beberapa tahun terakhir ini ia juga memiliki catatan kriminal penggelapan pajak. Jadi pasti dia tertangkap basah karena seseorang memegang bukti kejahatannya. Dia dilaporkan ke pihak berwenang, sehingga bisnisnya disita dalam sekejap. Perusahaan Li bangkrut, pasti kau yang melapor. Kau benar-benar keras kepala. Begitupun bodohnya kau. Kau selalu berdalih takdir. Tidak lain hanya untuk menutupi perbuatan kotormu saja. Jika kau memang punya kemampuan yang luar biasa, maka gunakanlah apa yang kau sebut sebagai harta karun aliran rahasia untuk mengubah nama dan identitas seseorang. Agar dia bisa membalas dendam dalam sekejap. Jika kau mampu melakukannya, aku, Zhao Donglai, bersedia memotong kedua kakiku sendiri dan sujud di hadapanmu. Sudah kukatakan, hei kalian. Berani sekali, kau kira kau siapa? Berani sekali meremehkanku, beraninya kau. Seorang sampah yang hidup dari istri, kau berani berbicara seenaknya, jangan-jangan kau ingin melawan seluruh Haicheng sendirian. Melawan kalian. Kalian belum cukup pantas. Kau ini makhluk yang tidak tahu diri. Kau sendiri yang mencari mati, jangan sampai menyeret keluarga Jiang kita. Berani sekali kau, hanya kau, rakyat jelata yang hina. Berani-beraninya ingin melawan kami semua, HMPH, sungguh mengada-ada. Mencari kematian, benar. Keluarga Zhang kami, yang tak akan pernah memaafkan keegoisan dan kebodohanmu ini. Nona Jiang, jika kau tetap bersikeras menikahi orang yang membawa malapetaka ini, maka jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Aku akan memutuskan semua kerjasama dengan keluargamu, keluarga Jiang. Keluarga Chen pun akan memutuskan kerjasama. Keluarga Sun juga memutuskan hubungan. Keluarga Wang juga memutuskan hubungan. Keluarga Zhao juga memutuskan hubungan. Keluarga Xiao juga memutuskan hubungan. Keluarga Wei juga memutuskan kerjasama. Semua orang, dengarkan saya semua. Kakak, kau tak perlu bicara lagi. Sekarang cara terbaik adalah segera membatalkan pertunangan dengan orang tidak berguna ini. Betul, batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Direktur Su baru saja mendapat kabar. Keluarga Jiang sangat berprasangka buruk terhadap Tuan Qin. Sepertinya mereka akan membatalkan pertunangan di depan umum. Keluarga Jiang benar-benar buta akan bakat terpendam Tuan Qin. Segera mengirim seseorang untuk membawa gaun pengantin. Karena keluarga Jiang ingin membatalkannya, maka aku akan melamar Tuan Qin di depan umum. Putus kerjasama. Blokir total.
Beraninya kalian mengancamku? Kau berani mengoceh omong kosong, mulutmu lancang sekali, tidak tahu diri. Kau sebenarnya tahu atau tidak, kalimatmu itu akan membawa malapetaka sebesar apa bagi keluarga Jiang? Apa kau harus melihat keluarga Jiang diserang bersama-sama, sampai bangkrut, barulah kau puas, diserang bersama-sama, seperti yang telah kukatakan. Selama aku ada, jangan katakan hanya di kota kecil Haicheng ini. Bahkan jika melihat ke seluruh sungai Jiang, melihat ke seluruh negeri, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh keluarga Jiang sedikit pun. Kau tahu betapa tidak tahu malunya perkataanmu itu? Betapa lucunya. 5 tahun sudah, mengapa kau masih belum maju sama sekali? Sangat kekanak-kanakan. Kau sebenarnya mengerti atau tidak, hidup di dunia ini, jika ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, mengandalkan status dan koneksi. Ketimbang Dahua Keng yang bicara omong kosong. Bukan tipuan badutmu ini. Saya tidak tahu malu. Saya naif terhadap apa yang Anda sebut trik badut. Saya di sini untuk melindungi pesona keluarga Jiang Anda yang berusia seabad. Harta karun terhebat, aliran rahasia yang menjamin kejayaan keluarga Jiang selama berabad-abad. Karisma selama seabad. Harta karun aliran rahasia. Benarkah? Keluarga Jiangku tidak membutuhkannya. Aku, Jiang Sueking, juga tidak membutuhkannya. Hari ini aku menghancurkannya di depanmu. Saya ingin melihat, tanpa perlindungannya, apakah keluarga Jiang saya akan mendapat masalah? Harta karun Suan merusak. Keluarga Yi Jiang Qiu, dari kemakmuran hingga kemunduran. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Hal yang tidak tahu malu. Sejauh ini, Anda masih membuat alasan. Kualifikasi apa yang Anda miliki hingga membuat putri saya menyesal? Anda layak untuk mengudara. Tidak tahu apa maksudnya. Apakah menurut Anda pecahan batu ini dapat menggunakan beberapa trik cerdik untuk mengubah kontrak dan mengubah pembagian? Jangan katakan bahwa Swear melemparkannya ke tanah dan mematahkannya hari ini. Bahkan jika aku menginjakmu lagi, apa pengaruhnya terhadap saya? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, biarkan dia mengambil kontrak dengan keluarga Zhao saya. Saya ingin melihat, apakah keluarga Zhao saya akan bangkrut? Tidak menghormati langit dan bumi, tidak tahu kematian. Keluarga Zhao Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Qin Chao, saya telah memberi Anda kesempatan satu demi satu selama 5 tahun. Mengapa kamu mengecewakanku lagi dan lagi? Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Aku hanya berharap kamu tidak menyeretku ke bawah, menyusahkan seluruh keluarga Jiang. Kenapa? Kenapa kau bahkan tidak bisa memenuhi permintaan sesederhana ini? Sekarang aku lelah. Mari kita batalkan pertunangan kita. Jika dia tidak mau menikah denganku, maka aku yang akan menikahinya. Ada apa ini? Siapa dia? HMPH. Hari ini sungguh membuka mata. Baru saja ada pengantin pria yang merebut pengantin wanita. Sekarang ada pengantin wanita yang merebut pernikahan. Tuan Qin, akhirnya aku menemukanmu. Kok kamu? Brengsek, kamu ini orang yang tidak tahu diuntung. Kau bahkan diam-diam selingkuh dari Swear. Kau bahkan menggandeng wanita jalang di luar sana. Kau juga menipu Swear untuk menikah denganmu. Dia menggunakan uang Swear untuk membiayai selingkuhannya di luar sana. Kau benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Hati busuk yang layak dihukum. Aku dan dia bersih. Tidak ada hubungan apapun. Bersih. Dia bahkan datang dengan gaun pengantin untuk merebut pernikahan. Kau masih berani bicara tentang kejujuran padaku? Kau pikir aku mudah ditipu? Kau pikir aku bodoh? Iya. Qin Chang, sudah 5 tahun, aku bahkan tak pernah menyangka kau orang seperti ini. Di depan berbeda, bermuka dua. Kau sekarang membuatku jijik. Kau memang bodoh. Yang dikatakan Tuan Qin semuanya benar. Apa yang tidak kau percayai? Faktanya adalah kau datang ke pernikahanku dengan gaun pengantin. Sebagai seorang perempuan, tidakkah kau merasa malu dan rendah? Berani sekali. Menurut logikamu, dia datang dengan pakaian pengantin untuk merebut pengantin wanita. Bukankah itu bisa membuktikan bahwa kalian berdua memiliki hubungan gelap tanpa rasa malu? Sebagai seorang wanita, tidakkah kau merasa malu dan rendah? Kau mengada-ada, aku dan Zhao Chou bersih dan suci. Hanya hubungan kerja sama. Kakak, ngomong apa kau sama wanita murahan ini?
Aku yakin perutnya pasti mengandung anak haram si sampah ini. Sampah yang dibuang keluarga Jiang. Kalau dia mau, berikan saja padanya. Seorang pengangguran yang cuma makan enak. Seorang jalang yang tak tahu malu. Pasangan yang serasi. Jaga ucapanmu, kalau berani lagi menghina nona kami dengan kata-kata kotor, aku akan cabut lidahmu. Sialan, jalang, berani kau pukul aku, memukulmu lalu bagaimana? Berani-beraninya tidak menghormati Tuan Qin. Jangan katakan kau, bahkan seluruh keluarga Jiangmu akan menghadapi bencana besar. Cakap besar sekali. Aku, Zhao Donglai, hari ini di sini, aku ingin melihat kemampuanmu. Yang mampu mendatangkan malapetaka besar bagi keluarga Jiang, benar. Kau, rubah yang muncul entah dari mana, berani berbicara besar di hadapan Tuan Muda Zhao. Zhao Seng, cepat suruh orang mengusir mereka. Kau telah merusak pesta pernikahan, bagus, kau tinggal dan menikah dengan Sue, ibu. Benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan baik. Tepat untuk menikah, kau, Jiang, memang pandai sekali mengatur strategi. Aduh, kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan karena kau orang yang tidak punya kekuasaan dan berada di lapisan paling bawah masyarakat. Kau memang tidak pantas untuk Sue. Sekarang kau juga membawa seorang wanita penggoda ke sini, HMPH, sampai membuat Sue kehilangan muka di depan umum. Sekarang ini hanya mengusirmu saja, sudah merupakan kebaikan hati Sue yang terbesar untukmu. Kau siapa sebenarnya? Berani sekali kau membicarakan kekuasaan dan kasta di depanku. Hari ini aku berdiri di sini, dan aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari Tuan Qin. Pelacur, kau benar-benar tak tahu malu. Kau tahu siapa pemilik hotel ini? Menguasai 13 kota di provinsi Wei Xijang, keluarga Su, yang berada di atas 1.000.000 orang. Kau, seorang penjual daging di tempat hiburan, berani sekali berbicara sombong di sini. Tampar mulutnya. Kau. Kalian berdua jalang sialan, hari ini juga aku akan membunuh kalian. Kalau tidak, aku bukan manusia. Panggil orang. Berani sekali. Siapa yang berani membuat onar di wilayah keluarga Su? Ingin mati, ya? Hahaha. Memang mencari kematian sendiri. Sekarang kalian mau pergi pun sudah tidak bisa lagi. Kekayaan dan kekuasaan keluarga Su itu tak tertandingi. Di Provinsi Jiang, mereka berada di puncak kekuasaan. Kehadiran yang mengganggu di dalam perut. Presiden mereka saat ini, Su Keqing mendengus. Bahkan dijuluki sebagai Ratu Kalajengking Provinsi Jiang. Berani-beraninya kalian membuat keributan di sini. Itu sama saja membuat keluarga Su malu. Melihat seluruh wilayah Jiangsan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Bodoh dan tak berpengetahuan. Dialah Ratu Ular Berbisa yang kau sebut-sebut itu. Sampai sekarang kau masih berbicara sembarangan, kau memang sangat menginginkan kemewahan, dan suka membanding-bandingkan. Kau pikir dengan beberapa kebohongan besar kau bisa meninggikan statusnya, dan menindasku. Membuatku menyesal, dan mengejutkan semua orang. Lihatlah dirimu sekarang. Jika dia benar-benar ratu keluarga Su, lalu bagaimana dia bisa menyukaimu? Karena aku tidak sepertimu yang buta, dan tidak mengenal situasi. Tuan Qin, dengan sekali pandang dapat melihat rahasia langit, dan dapat menghancurkan musuh dengan mudah. Tokoh sehebat dia bersedia menikahimu, adalah suatu kehormatan bagimu, Jiang Sueking, bahkan merupakan keberuntungan keluarga Jiang selama 8 generasi. Namun kau malah membatalkan pertunangan di depan umum. Aku berani mengatakan, ini pasti keputusan terbodoh yang pernah kau ambil saat ini. Pelacur murahan, kau benar-benar sama seperti kekasih brengsekmu itu, omong kosong. Berpura-pura, apa kau berhak menghina kakakku? Kau benar-benar mengira dirimu sebagai nona besar keluarga Su, ya? Tidak perlu berbasa-basi dengannya. Dia berani berpura-pura menjadi nona ratu. Itu kejahatan besar. Keluarga Su akan menghukumnya. Tidak perlu mencemarkan tangan kita. HMPH, kau ini tidak tahu diri. Hanya dengan kemampuanmu, berani menyamar sebagai ratu dari grup Su kami. Tangkap mereka sekarang juga, patahkan kaki mereka, lalu lemparkan mereka keluar untuk memberi contoh. Ku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Hahaha. Kau rubah yang tak tahu malu. Kau sudah hampir mati, masih saja berpura-pura. Qin Chang, inilah akibatnya kau bicara seenaknya. Sekarang kau masih bisa meminta ampun. Yang harus minta ampun bukanlah aku. Kau sudah hampir mati. Mulutmu masih keras juga. Baiklah. Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Minggir. Maaf, Tuan Ketua, ampunilah saya. Tuan Muda,
Tuan muda, saya telah menyinggung Tuan. Saya benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah Tuan. Maaf, maaf, maaf. Dia adalah ratu sejati. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini Su Keqing. Tidak mungkin. Ratu Su memiliki status seperti apa? Betapa mulia dirinya. Hanya dia. Manajer, buka matamu dan lihatlah baik-baik. Apakah kau salah lihat? Aku akan salah mengenali ibumu jika kau berani berbicara omong kosong dan menghina direktur kami. Aku akan menjadi orang pertama yang menghabisimu. Aku tidak percaya. Semua palsu. Semuanya palsu. Siapakah Su Keqing sebenarnya? Dewi di mata para pria, sasaran, dan idola para orang kaya dan berkuasa yang mengejarnya. Dari Haicheng hingga ke ibu kota. Bahkan dia tidak melirik mereka sedikit pun. Bagaimana mungkin dia hari ini merendahkan dirinya sendiri, mengenakan gaun pengantin, secara sukarela meminta untuk menikah dengan seorang pria yang tidak berguna. Tuan Su, mas kawin yang Anda minta untuk Tuan Qin telah tiba. Tuan Xin. Bawalah mas kawin yang saya berikan kepada Tuan Qin ke dalam. Hari ini, aku, Su Keqing, mengumumkan di sini. Aku rela memberikan uang tunai 1 miliar, aset 100 miliar, dan saham 1000 miliar. Di depan umum untuk melamar Tuan Qin. Nak, ini sebenarnya bagaimana? Apa sebenarnya kemampuan Jinchang ini? Dia bahkan membuat Su Keqing kehilangan muka. Melamarnya di depan umum. Gila, Su Keqing, kau pasti gila. Tidak heran kau berulang kali mencari perhatian hari ini, dan berbicara omong kosong. Sang Wu dan keluarga Jiang telah mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum. Mereka sangat kehilangan muka. Ternyata kau sudah lama bergantung pada Su Keqian. Sejak awal kau tidak pernah berniat untuk menikah denganku. Selama 5 tahun ini aku benar-benar buta karena menerima pinanganmu. Hari ini, yang membuat keluargamu malu bukanlah aku. Ini kamu. Kamu sekalian. Kau masih mengelak. Semuanya sudah ada di depan mata. Kau bahkan tidak berani mengaku. Tadinya aku mengira kau hanya menginginkan kenyamanan, tidak berambisi. Sekarang kau bahkan tidak punya keberanian dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki. Kau rela menjadi beban keluarga orang lain. Bahkan harga dirimu pun kau abaikan. Berani sekali kau. Yang jelas-jelas membatalkan pertunangan di depan umum adalah kau. Kau tidak tahu untuk merenungkan diri sendiri. Justru dia yang menuduh duluan. Memfitnah Tuan Qin. Kau begitu sombong, tidak bisa membedakan benar salah. Aku sangat meragukan kemampuanmu dalam waktu singkat 5 tahun. Membawa perusahaan Jiangqing dan seluruh keluarga Jiang ke puncak seperti sekarang. Su Keqing, jangan kau kira karena kau ratu provinsi Jiang kau bisa meremehkan orang lain. Aku percaya dengan kemampuan yang kumiliki, Jiang Sueking. Aku pasti tidak akan lebih buruk darimu, daripada Su Keqing. HMPH, kemampuanmu biasa saja dan terlalu percaya diri. Nona Su, tidak perlu banyak bicara. 5 tahun lalu Tuan Jiang menyelamatkan hidupku. 5 tahun ini, aku telah membalas budi keluarga Jiang. Mulai sekarang, aku, kau, dan keluarga Jiang, kita bebas dari ikatan hutang budi. Kenapa kau tampak begitu puas sekarang? Di depan begitu banyak orang, kau membuat keluarga Jiang malu. Tapi kau pikir dengan begitu aku akan menyesal? Tidak. Sama sekali tidak. Jinchang, jika hari ini kau berdiri di sini dengan kemampuanmu sendiri, menguasai seluruh ruangan, dan menjadi pusat perhatian semua orang, aku, Jiang Sueking, pasti akan memandangmu dengan berbeda. Tapi sekarang, kau hanyalah mengandalkan kasih sayang Su Keqing kepadamu. Pada akhirnya kau hanyalah mainan yang dipeliharanya. Nanti suatu hari jika dia bosan dan muak, dia akan menyingkirkanmu. Kau pikir kau akan tetap sejaya ini? Kejayaanku? Sepanjang hidupmu, kau takkan pernah bisa membayangkannya. Akan hancur lebur. Baiklah, akan kubantu kau. Para leluhur agung di atas sana. Aku, Jinchang, hari ini memutuskan pertunangan dengan Jiang Sueking dari keluarga Jiang. Dengan ini, hubungan kita berakhir. Semua perhitungan telah selesai. Nona Su, tidak ada lagi yang membuatku betah di tempat ini. Mari kita pergi. Su Keqing meminta maaf kepada Tuan Qin di sini. Maafkan aku tahu kedatanganku dengan gaun pengantin ini sangatlah kurang sopan. Tapi sejujurnya, aku sengaja. Pertama, aku tahu dengan kemampuan Tuan Qin.
Sama sekali tidak perlu aku melakukan ini. Tapi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjalin persahabatan baik dengan Tuan Qin. Kedua, Tuan Qin telah menyelamatkan keluarga Su saya dari cengkeraman Tianfa. Kebaikan ini tak terbalas. Hari ini saya melamar Anda di depan umum, bukannya berpura-pura. Jika Tuan Qin bersedia, aku bisa menemanimu mengurus surat nikah sekarang juga. Beritahukan Jiang Seng, Nona Su memang selalu jujur, selalu membantu saudaranya. Tapi aku menyelamatkan Nona Su itu hanya kebetulan. Kau tak perlu terlalu memikirkannya, apalagi sampai harus menikah denganmu, termasuk semua hadiahmu. Silakan bawa semua itu kembali. Mas kawin itu nilainya sedikitnya mencapai ratusan miliar. Dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Sungguh keterlaluan. Tidak mungkin dia lebih kaya dari keluarga Su saya. Siapa sebenarnya dia? Tuan Xing. Nona Su, ada apa lagi? Tuan Qin, akhir-akhir ini keluarga Su saya banyak mengalami masalah. Oleh karena itu, aku memohon padamu untuk pergi ke keluarga Su dan membantuku menyelesaikan masalah ini. Kau berbudi luhur. Rupanya memang tak pantas mati. Terlihatnya namamu yang begitu terkenal itu. Sehari-hari rupanya tak sedikit berbuat amal baik. Baiklah. Aku akan ikut kau pergi ke rumah keluarga Su. Tuan Qin, inilah rumahku. Bisakah Tuan melihat ada masalah di sini? Ternyata ini adalah formasi segel jiwa yang digunakan roh jahat untuk menuntut nyawa Tong Mei. Tuan Qin, siapa Tong Mei itu? Bukankah ini hanya koin tembaga? Apa itu formasi penyegel roh? Dibuat oleh ribuan tangan, energi positifnya sangat kuat, dapat menekan kekuatan jahat dengan energi positif. Kekuatan jahat di dalam formasi penyegel roh ini, tidak ada jalan untuk melarikan diri, tidak ada jalan keluar. Tentu saja akan memengaruhi keberuntungan pemilik rumah ini. Lama-kelamaan, pemilik rumah ini akan kehilangan seluruh keberuntungannya. Hidup dan mati bergantung pada takdir. Tuan Xing, tolong selamatkan keluarga Su saya. Karena aku sudah datang, aku pasti akan memastikan keluarga Su tidak akan memiliki penyesalan. Hanya saja formasi ini membutuhkan 17 keping uang logam tembaga. Jika ingin memecahkan formasi ini, kalian perlu mengumpulkan semua uang logam tembaga itu. Apakah di rumahmu ada tempat yang tidak boleh kukunjungi? Silakan, Tuan Qin. Ya, saya akan mengganti pakaian dulu. Silakan. Formasi jiwa angin telah hancur. Di mana iblis itu? Menyingkir. Matahari. Demi Sun King di atas sana, aku tidak sengaja. Setelah menemukan roh jahat, mengapa kau tak segera menunjukkan wujudmu? Roh jahat kecil, berani sekali kau berani menyerangku. Karena kau tidak tahu diri, maka aku akan menghancurkan tempat persembunyianmu. Tukang sihir bau apa ini? Berani-beraninya ikut campur urusan Nyonya Dewa ini. Wajahmu lumayan tampan juga. Nyonya Dewa akan menelan jiwamu, dan kau akan menjadi budakku. Benang sulamnya sangat lezat. Rasanya sangat nyaman. Sekarang aku, Dewi Jelita ini, berubah pikiran. Aku akan memakan jiwamu sampai tak bersisa. Hahaha. Karena kamu sangat suka makannya, semua akan kuberikan padamu. Tidak mungkin.
Bagaimana mungkin kamu punya sebanyak itu? Aku tidak mau lagi. Aku tidak sanggup makan lagi. Cepat hentikan, aku akan kekenyangan. Mati sekarang, takutnya sudah terlambat. Bukalah mulutmu dan telan. Bagaimana kau bisa seberuntung itu? Siapa sebenarnya kau? Bagaimana bisa kau ada di sini? Siapa sebenarnya kau? Kau membantu kejahatan, roh jahat, menyakiti manusia. Kau tahu dosamu. Tuan yang mulia, semuanya salahku. Aku yang tak mengenal gunung emas. Tolong ampuni nyawaku. Kumohon. Karena kau belum melakukan kesalahan besar. Aku akan melepaskanmu. Cepat pergi. Iya. Aku akan beristirahat dan menyerah. Tidak mungkin. Cari mati. Bagaimana aku bisa yakin? Suamiku. Cepatlah. Set. Suamiku, cepatlah. Iblis. Kau berani mengendalikannya untuk menyerang? Cepat keluar dan terima kematianmu. Suamiku, jangan marah-marah begitu. Suamiku, kenapa harus sepanas itu? Bagaimana kalau aku membantumu meredakan amarahmu? Memancing, bermain musik, menyanyi, aku mahir semuanya. Dijamin akan kuberikan pelayanan yang nyaman dan menyenangkan untukmu. Ayahku tersayang. Berani menggunakan sihir rayuan di depanku? Aduh, kau menyakitiku. Lagi pula aku masih pemula. Pendeta Bao, nyawamu akan kuambil. Perisai surgawi. 100 kejahatan tak mampu mendekat. Bagaimana ini mungkin? Kau mengacaukan reinkarnasi, bejat dan keras kepala. Hari ini, aku akan membawamu menuju pembebasan. Hahaha. Tidak, kau tidak boleh membunuhku. Kau bunuh aku. Dia juga akan mati. Hahaha. Keterampilan kecil. Aku bisa membalikkannya seketika. Bagaimana mungkin aku akan terancam olehmu, Kaisar? Aku. Tuan Qin, ini, ada apa ini? Kau bisa mengganti pakaianmu dulu. Nanti aku akan menjelaskannya padamu. Pakaian. Aku, bagaimana aku bisa sampai seperti ini? Aduh. Suke King, kau berpakaian compang camping seperti ini ingin menggoda Tuan Qin, benar-benar tidak tahu malu? Tidak, tadi itu pasti bukan aku. Aku pasti kesurupan. Tapi aku sudah berpakaian seperti ini. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Apakah pesonaku yang kurang, atau pengendalian dirinya yang terlalu kuat? Tuan Qin, kau benar-benar orang yang sulit dipahami. Lukisan 10 jari Zongkui karya Wu Daozi, keluarga Su ini memang kaya raya ya. Tuan Qin. Saya tidak melakukan apapun padamu, kan? Nona Su, jangan dipikirkan. Semua yang terjadi tadi adalah perbuatan setan itu. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang formasi penyegel roh keluarga Su telah hancur. Maka aku pamit. Tuan Qin, tunggu sebentar. Krisis keluarga Su kali ini, berkat bantuan Tuan. Sayang sekali aku tak bisa membalas budimu. Apapun permintaanmu, aku tidak akan menolaknya. Selain itu, besok ada acara lelang benda-benda sakti aliran rahasia. Aku ingin membeli satu untuk menjaga kediaman keluarga Su. Tapi aku hanya manusia biasa, sulit dihindari. Mohon Tuan Qin bantu saya.
Alat gaib. Baiklah, mengantar sampai tujuan. Aku akan ikut kau lihat. Oh, Tuan Liu, saya Jiang Sueking dari grup Jiang. Kau lihat kerjasama kita? Kau masih berani membicarakan kerjasama denganku? Kalian pelan-pelan. Berisik sekali. Jangan sampai mengganggu kami. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Pak Li, saya Jiang Sueking. Ayah, sekarang semua klien memutuskan kerjasama dengan kita. Bagaimana ini? Kalau terus begini, keluarga kita akan hancur. Ups. Putriku, apakah menurutmu nasib keluarga Jiang kita seperti yang dikatakan Qin Juan? Tidak lebih. Bu, kenapa kamu berbicara omong kosong? Alasan mengapa keluarga Jiang kami berjalan lancar dalam 5 tahun terakhir, menjadi terkenal. Saya mendapatkan semuanya dengan kemampuan saya sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keberuntungan. Para klien membatalkan kerjasama. Pasti karena Su Keking. Pokoknya aku sama sekali tidak percaya dengan ilmu gaib dan takdir. Sial. Hari ini benar-benar sial sekali. Begitu keluar rumah langsung ditabrak mobil. Aduh. Kok bisa begini? Ayo cepat duduk. Benar. Mandi kaki. Kun Feng pasti telah menghapus tempat mandi kaki keluarga Jiang kami. Putri, ibu, tolong cepat temukan gudang uangnya. Bu, bisakah ibu berhenti bersikap curiga? Dia pasti mengalami kecelakaan mobil karena menggunakan ponselnya saat mengemudi. Lagi pula, bukankah dia baik-baik saja sekarang? Kakak. Aku sampai tertabrak seperti ini, masih dikatakan tidak apa-apa. Apakah kau masih kakakku? Benar. Adikmu sudah mengemudi selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Hari ini kita mengusir Qin Chang. Adikmu ditabrak mobil. Sihir Xuanmen milik putriku itu adalah warisan leluhur. Terkadang kita terpaksa harus percaya negeri ini. Pemimpin upacara lebih baik Jumat daripada bukan Jumat. Kau tidak bisa terus membiarkan rumah kita ditabrak terus-menerus, kan? Swear, jika ibu dan Xiao Yu sudah sangat khawatir, mengapa kau harus bersikeras seperti ini? Kebetulan besok ada pelelangan alat-alat gaib. Aku akan menemanimu. Nanti kita lelang 1 atau 2 alat gaib. Anggap saja ini untuk membuat pengasuh dan Xiao Yu tenang. Wah, ini bagus. Tuan Zhao memang berhati mulia. Hei. Ku dengar benda gaib dari aliran Xuanmen sangat ampuh. Ditempatkan di rumah bisa menenangkan rumah dan menenangkan pikiran. Miner, besok kau harus mengambil beberapa potong lagi ya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Zhao karena telah membawaku ke pelelangan kali ini. Jangan sungkan denganku. Apakah kau masih belum mengerti perasaanku padamu? Perempuan jalang. Tunggu sampai aku mendapatkan harta keluarga Jiang, HMPH. Lihat saja bagaimana aku akan mengalahkanmu. Sial sekali. Tidak menyangka lelang tingkat atas seperti ini bisa dimasuki oleh seekor anjing liar yang diusir. Benar-benar seekor tikus yang merusak sepanci bubur. Kau memang tahu dirimu sendiri. Kau tikus busuk ini. Hari ini akan mendapat malapetaka besar. Mulutmu lancip sekali, sok penting sekali. HMPH. Lihatlah baik-baik. Yang hadir di sini hari ini semuanya adalah tokoh-tokoh penting dan berpengaruh. Kau, seorang pria yang hidup dari istri, si muka tampan palsu. Apa kau berhak berdiri di sini? Yang terpenting adalah, apakah kau punya undangan? Jangan pamerkan sedikit kelebihanmu yang menyedihkan itu di depanku. Undanganku pasti lebih berharga daripada undangan kalian. Cukup, meskipun kau punya undangan, lalu bagaimana? Feng Yuchai juga tahu bahwa kemewahan yang kau dapatkan dari Su Keking adalah hasil dari pengorbanan harga dirimu. Apa yang kau banggakan? Tidakkah kau merasa sedikit malu? Dia pamer di depanku, memamerkan kekuatan dan keunggulannya, sementara kau hanya menonton dengan dingin. Aku hanya mengambil undangan yang lebih bermartabat daripada kalian. Katakan saja aku sombong, katakan aku puas diri. Bukankah di matamu, Jiang Sueking, dia, Zhao Donglai, boleh mengejek dan menghinaku? Sedangkan aku tidak boleh membalas dan menang? Zhao Shao,
muda dan berbakat. Kemampuannya luar biasa. Kemuliaan dan prestasi yang dia miliki sekarang semuanya berkat kemampuan dan keahliannya. Sedangkan kamu hanya mengandalkan Su Keqing yang membantumu. Tampaknya, kamu bukan siapa-siapa, benar. Dia muda dan berbakat. Kemampuannya luar biasa. Aku tidak mampu. Aku pantas mendapatkannya. Jiang Sueking sampai hari ini. Kau benar-benar membuatku takjub. Yang kukatakan adalah fakta. Kau yang seorang laki-laki tegar, bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Hanya menggunakan omongan besar yang kekanak-kanakan dan konyol untuk menyamarkan kesombonganmu. Kau berkali-kali membuatku sangat kecewa. Suer benar. Bahkan sebuah undangan pun kau perlu mendapatkannya dari seorang wanita. Apa kau punya hak untuk berbicara seenaknya di sini? Mengatakan omong kosong? Ku nasihati kau, lebih baik sedikit bicara. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Rasakan kehidupan kelas atas kami. Agar nanti kau tidak akan langsung dibuang oleh Su Keqing. Lalu berubah kembali menjadi seekor anjing yang tidak seorang pun peduli. Hahaha. Kau ini siapa? Ada apa? Kenapa malah memukul orang? Berani-beraninya tidak hormat kepada Tuan Qin. Hari ini juga akan kujadikan kau dan seluruh keluarga Zhao menjadi anjing. Tsukiji, jangan keterlaluan. Apa kau benar-benar ingin berperang dengan keluarga Zhao-ku karena pria tampan itu? Lalu apa salahnya jika aku menciumnya? Lalu apa salahnya jika kita berperang? Aku, Su Kexin, akan membinasakan keluargamu, Zhao. Keluarga Zhao-mu berani melawan? Kau. Kinjang, kau hanya bisa bersembunyi di belakang seorang wanita dan berbuat semena-mena, benarkah? Ya, aku tahu pertunangan kita yang dibatalkan di depan umum sangat menyakitimu. Tapi bagaimanapun juga, keluarga Jiang, telah membesarkanmu selama 5 tahun. Kau bahkan tidak menghargai kebaikan kami. Tidak boleh membalas kebaikan dengan kejahatan, kan? Aku tidak mengingat kebaikanmu. Membalas kebaikan dengan kejahatan, benar. Kau membuat Su Keqing menekan bisnis keluargaku, dan membuat semua klien memutuskan hubungan dengan keluargaku. Ini bukannya mengkhianati kebaikan, melainkan apa? 5 tahun sudah, aku tak menyangka kau orang yang pendendam dan picik. Yang membuat bisnis keluargamu merosot dan kehilangan kerjasama bukanlah aku, melainkan keluargamu yang dangkal dan sempit wawasannya, tidak mampu mempertahankan kekayaan dan kemewahan ini. Sampai saat ini, kau masih berpura-pura gaib dan misterius. Berbisnis itu mengandalkan koneksi, kekayaan, dan status. Sama sekali bukan ilmu gaib, omong kosong. Nona Jiang, kalau kau tidak percaya pada ilmu gaib, lalu mengapa kau ikut serta dalam acara lelang benda-benda keramat hari ini? Kau tidak merasa sedang bertentangan dengan diri sendiri, menghina diri sendiri? Benar. Kalau tidak percaya, kau datang ke sini untuk apa? Bukankah ini namanya membuat keributan? Sungguh pantas kau alami. Bahkan warisan leluhur pun bisa dilupakan. Pantas saja kalian semua terdiam. Swear, jangan khawatir. Meskipun takdir aliran mistis ini memang sedemikian jahatnya, aku pasti akan membantumu mendapatkan alat sihir terbaik ini. Karena saya telah menghabiskan banyak uang untuk menggaji Master Tianyi, yang menempati peringkat kelima dalam daftar malaikat Xuanmen. Silakan. Master Tianyi, nama besar Anda sudah lama saya dengar. Hari ini dengan kehadiran Anda, saya merasa tenang. Lagi pula, Bapak adalah Grandmaster aliran mistis di daftar malaikat ini. Tentu saja bukan sembarang orang yang bisa menandingi Bapak. Hahaha. Tenang saja. Saya telah meneliti ilmu aliran mistis selama puluhan tahun. Mencapai kesempurnaan, penglihatan 1000 mata. Aku berani menjamin, benda magis apapun tak akan luput dari mata batinku. Wah, benar-benar Master Tianyi. Tuan Muda Zhao berhasil mengundang Master Tianyi. Terlihatnya lelang hari ini ditakdirkan akan membuatnya sukses besar. Maka akan selalu ada hal besar yang akan dikerjakannya. Kau adalah Nona Jiang? Dalam ramalan Nona Jiang, terlihat aura keberuntungan yang kuat. Ini adalah pertanda kekayaan besar, keberuntungan, dan kesuksesan yang luar biasa. Hahaha. Sepertinya Nona Jiang telah memutuskan sebuah hubungan yang penuh masalah dalam hidupnya. Hanya dengan begitu ia dapat melindungi dirinya, dan tetap bersih tanpa celah. Jika ia kemudian mendapatkan bantuan dari orang berpengaruh, maka kebangkitan keluarga Jiang tidak dapat dihentikan. Tuan,
Apakah kata-kata Tuan benar? Perebutan apa? Ini aku yang menyuruhnya bicara begitu. Izinkan saya bertanya kepada Tuan Dokter Langit. Di manakah saat ini pelindung Nona Sue yang ditakdirkan? Jauh di sana. Tepat di depan mata. Bahkan biarawan Tianyi pun merasa kita berdua cocok. Kau benar-benar pandai menyanjung diri sendiri ya. Dengan alasan apa kau berpikir bahwa orang penting yang dimaksudnya adalah kau, bukan Tuan Qin? Su Keqing, meskipun kau ingin membela kekasihmu itu, kau setidaknya cari orang yang bisa diandalkan. Aku ini pewaris utama keluarga Zhao, sedangkan dia hanyalah seorang pria yang hidup dari uang wanita, si muka tampan. Apa haknya disebut orang terhormat? HMPH. Atau maksudmu orang terhormat itu hanya karena dia mahal? Ahahaha. Kau cari mati. Nona Su hanya akan bertindak semena-mena. Bukankah kau percaya pada ilmu gaib dan takdir? Kalau begitu, Master Tianyi ada di sini. Siapakah sebenarnya pelindungku, Jiang Suekin, yang tertulis dalam takdir? Dia bisa langsung mengenali. Kau tak bisa mengelak. Nyawaku, kurasa dia tak berani melihatnya. Aku tahu anakku. Aku, orang tua ini, berpengaruh sampai ke langit, dan sampai ke bumi. Kau, rakyat jelata, berani meremehkan kedudukan orang tua ini? Baiklah, hari ini di depan semua orang, aku akan menghitung nasib dan takdirmu selama 80 tahun. Nasihat baik sulit diterima. Setan yang pantas mati, belas kasihan tidak akan menyelamatkan mereka yang memutuskan sendiri jalannya. Hati-hati, jangan sampai kemampuanmu yang luar biasa itu menjadi buta. HMPH, orang bodoh macam apa ini, berani sekali berbicara sembarangan di hadapan Master Tianyi. HMPH, benar-benar bodoh. Master Tianyi adalah tokoh utama aliran rahasia. Minggu bertanya, aku tahu kau bahkan tidak tahu bagaimana kau bahkan tidak tahu bagaimana kau akan mati. Haha. Apakah kau mendengar apa yang mereka katakan tentangmu? Mereka mengatakan kau tidak tahu sopan santun, tidak tahu diri. Hahaha. Bukankah kau biasanya suka berpura-pura sakti dan misterius? Sekarang Master Tianyi ada di sini. Lanjutkan saja pura-puramu. Hahaha. Xinjiang, sampai kapan kau akan pura-pura? Cepatlah minta maaf kepada guru. HMPH. Berani-beraninya kau berpura-pura di depan kakek tua ini. Dia juga pantas mendapatkan mata surgawi. Tuan Guru. Ada apa dengan Anda? Mata batinnya sepertinya sudah rusak. Kau masih mengada-ada, kau pikir kau matahari, sekilas pandang saja akan membuatku buta. Wajahnya seperti matahari yang menyala-nyala. Bahkan mataku yang sakti pun tak mampu menatapnya sedetik pun. Siapa sebenarnya dia? Apakah aku juga seperti matahari yang menyala-nyala? Sulit untuk dipandang. Kamu bisa bertanya pada ahlinya. Apa sebenarnya yang kau lihat? Cepat katakan. Apakah hidupnya miskin sepanjang masa? Nasibnya lebih buruk dari anjing? Ya, Tuan Zhao benar. Orang ini ditakdirkan untuk menjadi miskin dan rendah hati. Hanya seekor anjing malang. Dia jelas bukan favorit Nona Jiang. Tuan Qin yang kurang ajar mempunyai kekuatan magis yang mencapai langit. Mereka adalah naga dan bull di antara manusia. Anda bahkan tidak dapat melihatnya. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini? Kurasa kau hanyalah penipu ulung yang suka berbuat gaduh. Nona Su, apakah kau enggan menerima kenyataan? Atau tidak percaya dengan pria yang telah kau temukan ini? Dia adalah seorang pengecut yang tidak berguna dan hanya bisa berbicara besar. Kau tak akan pernah bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Mulut orang bijak. Hanya orang bodoh yang merasa dirinya paling benar, menunjuk-nunjuk ke seluruh dunia. Lelang akan segera dimulai. Kita pergi ke sana dulu. Musim gugur yang menyejukkan. Tian Guan Chifu. Selamat datang para tamu undangan yang beruntung di acara lelang artefak sakti hari ini. Selanjutnya, saya nyatakan lelang resmi dimulai. Mari kita tampilkan artefak sakti pertama hari ini. Para tamu undangan yang beruntung, asal-usul artefak sakti ini tidak diketahui, bahan tidak diketahui, hanya sebagai barang pertama dalam pelelangan hari ini. Harga awal 200.000. Barang ini berwarna abu-abu kusam, terlihat seperti alat penarik sepatu, bisa juga dijadikan sebagai benda ritual. Ya haha, barang ini saja harganya 200.000. Hanya 20.000 saja, 2.000 pun tidak ada yang mau. Saya katakan, hari ini kita yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang kaya raya yang tidak kekurangan uang. Rumah lelang Finyun, kalian berani-beraninya memberikan barang sampah seperti ini untuk mengelabui kami? Apakah kalian semua menganggap kami orang bodoh? Semua, harap tenang sebentar. Saya umumkan bahwa benda magis pertama ini gagal dilelang. Tunggu dulu.
200.000, dengan nada kesal. Sampah ini, aku lihat sekilas saja sudah merasa bosan. Tidak menyangka masih ada orang bodoh yang mau memotretnya. Kalau aku tidak bilang, dia pasti belum pernah ikut lelang alat sihir. Masih mengira ini lelang barang antik. Kau kira semakin tua semakin mahal? Ya, baiklah. Semuanya jangan tertawa ya. Hanya katak dalam sumur saja. Ini mungkin pertama kalinya dia seumur hidup ikut lelang. Bahkan aturan lelang pun tidak dia ketahui. Demi Suer, aku akan memberimu pelajaran gratis. Segala sesuatu yang membuka lelang ini adalah sampah. Haha, sekelompok orang yang berpikiran pendek, bunuh tanpa menyadarinya. Benda ini bukan hanya senjata ajaib, itu juga merupakan senjata sihir tingkat tinggi yang langka dengan kekuatan sihir murni. Jangan bilang 200.000, bahkan 220 juta saja tidak cukup untuk mengukur nilainya. Haha, bayar kembali 2 juta, 20 juta. Apakah kau ingin membuat kami semua tertawa sampai mati? Jika memang sehebat yang kau katakan, ahli nujum itu pasti akan mengetahuinya saat itu juga. Hahaha, oh iya, haha. Aku bisa membuktikan bahwa Su sama sekali bukanlah pemain kecapi sakti. Mataku hampir buta karena silau. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Qin Chang mengira setelah pembatalan pertunangan, kau akan merenung dan menjadi lebih baik. Tidak kusangka kau masih seperti ini, mencari perhatian, suka mencari sensasi, malu-maluin di depan begitu banyak orang. Apa kau sama sekali tidak merasa malu? Hahaha. Jangan tertawa, semut-semut, mencemooh naga. Naga tak perlu merasa malu. Oh, kemampuannya tidak, tapi mulutmu cukup besar ya. Hei, bahkan Pendeta Tianyi saja mengatakan itu bukan jimat. Kau masih berpura-pura, kau lebih hebat dari Pendeta Tianyi. Diam semua. Hari ini, apapun yang dilelang Tuan Qin, aku, Su Keqing, akan membayarnya. Kapan aku, Su Keqing, perlu mendapat campur tangan kalian dalam urusan uangku? Keluarga Su memang luar biasa ya. Bodoh dan kaya raya. Karena Nona Su bersedia menjadi pihak yang menanggung kerugian ini. Silakan saja, HMPH, 20 juta rupiah. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? 20 juta rupiah sekali. 20 juta rupiah 2 kali. 20 juta rupiah 3 kali. Selamat kepada Tuan Qin karena telah mendapatkan senjata ajaib ini. Nona Su, rumah ini milikmu. Dia dapat membantu Anda menjaga keberuntungan Anda. Semoga keluarga Su Anda sejahtera selama 50 tahun. Terima kasih Tuan Qin. Saya, keluarga Su, tidak bisa cukup berterima kasih hahaha. Su Keqing, Su Keqing. Semua orang mengatakan kau adalah ratu ular berbisa yang terkenal di Provinsi Jiang. Tidak kusangka kau ternyata cinta buta. Apapun yang dikatakan pria berwajah pucat itu kau percaya begitu saja. Hanya sampah usang yang tidak ada yang mau. Mampu melindungi bisnis pijat kaki keluargamu selama 50 tahun? Mungkin ya hahaha. Benar-benar ada yang berani berkata dan ada yang berani percaya. Aduh. Kau berbicara sangat berlebihan. Jika dia benar-benar sekuat yang kau katakan, kau ingin menunjukkan kepada semua orang, bukan? Ya. Mari kita lihat, mari kita lihat. Lancang, berani sekali kalian mempertanyakannya. Tuan Qin, hari ini keluarga Su kami tidak menginginkan barang ini. Sekumpulan badut. Karena mereka ingin melihatnya, maka akan kupenuhi keinginan mereka. Cukup, kau berkelit saja sudah cukup. Kau masih berani berbicara sembarangan di sini, karena mereka semua mengatakannya sampah. Jangan bilang penilaian semua orang di sini tidak lebih baik dari satu orang. Dibandingkan denganku, mereka memang belum cukup pantas. Sekarang akan kubuktikan padamu siapa sebenarnya orang yang tidak tahu apa-apa itu. Aku memiliki mutiara yang berharga, lama di penjara dan dikunci. Hari ini terbenam dalam cahaya yang gemilang, menembus dan mematahkan ribuan segel di pegunungan dan sungai. Buka. Berubah. Cahaya yang menyilaukan ini, apakah dia benar-benar harta karun? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak percaya. Senjata sakti seumur hidup, bukan? Ini sudah bukan lagi senjata sakti. Ini telah mencapai level teratas dunia roh. Bagaimana mungkin? Sudah kukatakan, yang bodoh adalah kamu. Kalian semua.
Benda ini bernama Gui Qian, salah satu senjata Daoisme 9 pedang. Jarang sekali terlihat di dunia, benda yang sangat murni dan positif. Kebal terhadap semua serangan, iblis dan kejahatan pasti akan mundur. Nona Su, sekarang dia adalah milikmu. Terima kasih, Tuan Qin. Tuan Qin memang sangat sukses. Sungguh menyedihkan. Nona Su, tolong, bisakah kau menjualnya padaku? Aku bersedia membayar 20 juta. Tidak, 200 juta juga boleh. Nona Su, saya menawarkan 500 juta. 500 juta, diam. Bukankah kalian tadi bilang dia sampah? Bahkan 2.000 rupiah pun tidak berharga. Mengapa sekarang semuanya menginginkannya? Tapi sayang sekali, jangan katakan 500 juta, bahkan jika 5 miliar atau 10 miliar, kalian semua tidak pantas memiliki 500 juta miliknya. Apakah di dunia ini benar-benar ada ilmu gaib? Semua yang kau katakan sebelumnya memang benar, kau tidak membohongiku. Tidak boleh. Apakah di dunia ini benar-benar ada ilmu gaib? Semua yang kau katakan sebelumnya memang benar, kau tidak membohongiku. 5 tahun ini aku tidak pernah membohongi kamu dan siapapun di keluarga Jiang. Kata-kata ini, mengapa kau tidak mengatakannya sejak dulu? Aku sudah mengatakannya. Aku katakan bahwa 5 tahun ini aku telah mengubah nasib keluarga Jiang. Keluarga Jiang baru kemudian mencapai kejayaannya seperti sekarang. Apakah kau percaya? Aku katakan, batu giok 9 langit mampu menstabilkan keberuntungan keluargamu selama seabad. Apakah kau percaya sekarang? Baru saja. Aku katakan benda ini sangat langka. Dan merupakan alat sihir kelas atas. Kau sudah melakukan apa lagi? Kau bilang aku mencari sensasi. Berbicara seenaknya. Selama 5 tahun penuh, kau tak pernah mempercayaiku. Lalu apa yang kau ingin aku katakan? Aku, swear. Kau tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Barusan aku memikirkan kembali dengan saksama benda itu. Aku berani memastikan, pasti bukan jimat apapun. Kalau begitu, bagaimana mungkin Tianyi Sifu yang memiliki kemampuan mata ilahi tidak dapat melihatnya? Pasti dia tidak tahu menggunakan sihir apa. Diam-diam mengganti sampah itu. Oh iya. Keahlian mata dewa pendeta Tianyi dapat mengintip langit, dapat mengetahui bumi. Tidak mungkin aku sampai tidak bisa melihat bahkan satu benda magis pun. Iya, benar. Tadi pasti hanya sekejap mataku saja. Kau mengganti barang ini denganku? Hehe, aku sama sekali tidak akan mengakui bahwa mataku telah rusak. Oh, Zhao Shaoyan benar. Barusan bahkan aku sudah tertipu. Jadi kau tadi berbicara panjang lebar. Lagi-lagi berpura-pura, berlagak sok tahu. Ya. Aku tidak punya kata-kata lagi untukmu. Hadirin sekalian. Selanjutnya mari kita saksikan benda sakti kedua. Perhatikan baik-baik, hadirin. Benda sakti ini bernama Mangkuk Emas Ungu. Adalah benda yang digunakan semasa hidup oleh Master Miao Fa yang terkenal. Hingga saat ini telah berusia lebih dari 1000 tahun. Kekuatan magisnya sangatlah kuat. Merupakan harta karun tertinggi yang langka. Harga awal 10 juta. Ini adalah harta karun aliran mistis. Saya tawar 20 juta, 30 juta. Saya tawar 50 juta, 80 juta. Rumah ini mengandung konotasi jahat. Itu adalah senjata terkenal yang tidak bisa digunakan untuk membunuh orang. Saya percaya Tuan Qin, keluarga Su saya menyerah pada penawaran ini. Tidak tahu apa-apa. Siapa yang tidak tahu kalau kelompok ikan ini adalah harta karun Xuanmen? Apalagi mangkuk emas ungu ini adalah peninggalan Master Miao Fa. Kau berani mengatakan bahwa dia adalah orang yang terkenal karena membunuh dengan satu serangan pedang tanpa jejak? Hahaha, omong kosong. Memalukan sekali. HMPH, bodoh, barusan sok tahu, gagal, sekarang masih berani muncul untuk mencari perhatian. Siapa mau dengar terserah, siapa mau percaya terserah. Saya tawar 60 juta. Hadirin sekalian, hari ini demi keluarga Zhao. Serahkan barang ini kepada saya. Saya, Zhao, tak terhingga terima kasihnya. Saya menawar 100 juta. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 100 juta sekali, 100 juta 2 kali, 100 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Zhao karena telah mendapatkan senjata ajaib ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Tuan Zhao sangat murah hati. Dia sebenarnya menghabiskan 100 juta untuk membelinya dan memberikannya kepada Nona Jiang. Tuan Zhao benar-benar bernilai 1000 keping emas berkata, hanya untuk membuat si cantik tersenyum. Tuan Zhao,
Anda dan Nona Jiang adalah pasangan yang serasi. Nona Jiang sungguh beruntung memiliki Anda. Aduh, lihat. Inilah cintaku pada Suer. Dan juga jurang yang tak terhapuskan antara kau dan aku. Tidak tahu diri. Aku sudah bilang, hari ini kau pasti akan menghadapi bencana besar. Sekarang tampaknya, bencana ini ada pada mangkuk emas ungu ini. Cukup, sudahlah saatnya ini. Kau masih mengoceh omong kosong. Tuan Muda Zhao baik-baik saja di sini. Bagaimana mungkin akan terjadi bencana besar? Kau ini pendendam sekali. Sangat sempit pemikiranmu. Tidak suka melihatku hidup lebih baik darimu. Ya, Suer, untuk apa kau berurusan dengan orang bodoh ini? Bukankah dia bilang aku akan mengalami bencana besar? Maka aku akan melakukannya di hadapannya. Mengangkat mangkuk ungu emas ini. Aku ingin melihat. Apakah aku akan terkena serangan mematikan? 7 lubang mengeluarkan darah, dan mati mendadak. Hahaha. Hei, aura jahatnya di mana? Aku tidak melihatnya. Bagaimana kalau kau panggil dia, biar kita semua bisa melihatnya? Mencari perhatian? Iya, benar. Seumur hidupku belum pernah melihat aura sekuat itu. Cepat panggil dia keluar. Hei. Keluarkan barang itu dan tunjukkan kepada kita semua. Wah, kamu hebat sekali. Jangan mengada-ada, kamu. Ya. Diam semua. Nona Su. Kau tak perlu berdebat dengan mereka. Aura jahat itu akan segera menerobos keluar. Segera mereka akan meminta ampun dan melarikan diri. Kincang, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Apa yang disebut menerobos keluar? Apa yang disebut melarikan diri dan memohon ampun? Lihatlah semua orang yang ada di sini. Masih ada yang percaya omong kosongmu? Katak dalam sumur tidak tahu langit seluas apa. Suami kakak mengatakan kaca ungu ini sama sekali tidak mungkin memiliki energi jahat. Meskipun Master Tianyi ada di sini. Cukup untuk melindungi keselamatan kita semua. Benar, hantu dan setan apapun di hadapan saya hanyalah lelucon. Dengan saya di sini, kalian tidak perlu khawatir. HMPH, bodoh tak terhingga. Ah, mangkuk emas ungu ini cukup untuk menjaga keberuntungan keluargamu, keluarga Jiang. Sekarang juga akan kuberikan padamu. Terima kasih, Tuan Muda Zhao. Ah. Mukamu. Ada apa dengan wajahku? Kenapa di sini ada aura pembunuh? Tuan Tianyi, tolong aku. Darah keluar dari 7 lubang. Zhao Chao benar-benar mimisan hebat. Pasti energi jahat itu masuk ke dalam tubuhnya. Cepat lari semua orang. Hei, tenang. Energi jahat kecil. Aku bisa mematahkannya dengan jentikan jari. Kalian semua jangan panik. Hahaha. 1000 tahun. Tepat 1000 tahun. Akhirnya aku bisa melihat matahari lagi. Aku kembali mencium bau darah. Celing. Hahaha. Iblis berkaki kecil. Aku ada di sini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membuat kekacauan di dunia ini? Cepatlah, datang dan mati. Jangan sombong, dengan kekuatan sihirmu yang sedikit itu. Berani juga melawan saya. Hari ini, aku akan memulai denganmu. Ate. Haha. Bagaimana mungkin? Hanya dengan satu serangan, kau sudah menjatuhkanku. Bagaimana mungkin? Ah, Tuan Guru. Tuan Guru, bagaimana mungkin ini? Hanya dengan satu jurus saja sudah mampu menundukkan hamba. Bagaimana mungkin ini? Semuanya kacau. Bahkan dewa terhebat pun tak mampu menghentikan monster ini. Kita pasti mati. Ah, ini semua karena kamu. Semua orang akan mati. Kau yang paling pantas mati. Mati saja kau. Tolong. Tuan, bukankah kau sangat hebat? Cepatlah tolong aku. Aku belum ingin mati. Aku sendiri saja hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana aku bisa menolongmu? Oh, ya, hanya dia. Hanya Tuan Qin yang bisa menyelamatkan kita. Hai, Tuan Qin, saya salah. Saya tidak seharusnya menunjukkan keahlian di depan Tuan. Saya memohon kepada Tuan Qin. Semoga Tuan memiliki belas kasihan. Tolong selamatkan saya. Bagaimana mungkin? Tuan, apa kau kesurupan? Dia hanyalah seorang pengangguran yang hidup dari uang istrinya. Tidak mungkin. Omong kosong. Tuan Qin memiliki nasib seperti matahari yang menyala terik. Mata gaibku hancur hanya dengan melihatnya sekilas.
Dia pasti orang pilihan surga. Jika kau ingin tetap hidup, segera datang dan berlutut memohon padanya. Karena hanya dialah yang bisa menundukkan makhluk jahat ini. Bagaimana mungkin? Dia sudah bergantung di keluarga Jiang selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia anak pilihan surga? Tuan Qi, saya percaya kepada Anda. Barusan saya sudah mengatakan bahwa saya buta dan tidak mengenali gunung Pak. Saya salah. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Tuan Qi, kamu menyelamatkanku. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Tolong selamatkan Tuan Qi. Tolong bantu saya. Apakah kalian semua gila? Dia itu hanya orang tidak berguna. Apa kemampuannya untuk menyelamatkan kalian? Mau membuatku berlutut memohon padanya? Dia pantas. Mau berlutut terserah kamu. Yang mati itu kamu, bukan kami. Kamu, sekelompok orang bodoh. Sampai saat ini, kalian masih punya waktu untuk mengobrol di sini. Apakah kalian mengira aku ini udara? Hati-hati, aku akan mati. Celaka. Aku ada di sini. Berani sekali kau. Anak kecil kurang ajar, kau kira siapa? Berani sekali kau menghardik nenek tua ini. Katanya kau orang pilihan surga, nenek tua ini akan melawan surga. Yang pertama sudah kumakan. Baiklah. Berkeras kepala. Nona Su, bolehkah saya meminjam penjara milikmu? Dengan semangat leluhur Sanxing, murid Kincang hari ini menggunakan benda ini untuk membasmi iblis dan menghancurkan bentuknya, demi menggetarkan langit dan bumi. Halilintar. Ada halilintar ilahi, kau bahkan bisa membuatku terkena kutukan halilintar ilahi. Siapa sebenarnya kau? Sudah tidak ada. Dinosaurus benar-benar punah. Hidup. Semua hidup. Terima kasih, Tuan Qin. Terima kasih, Tuan Qin. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Qin. Dia bahkan bisa memanggil petir. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar ingin mengalami pendarahan? Seberapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Kau sebenarnya siapa? Apa kau akan percaya jika aku mengatakannya? Aku, Nona Su. Aku menggunakan aturan ini untuk membasmi setan dan kejahatan. Ini semua untuk memasukkan pahala ini ke dalam aturan ini. Dengan berkah pahala ini, dia sudah tidak lebih lemah dari harta karun tertinggi aliran mistis. Cukup untuk menjaga keluargamu, keluarga Su, selama 100 tahun. Kejayaan leluhur selama beberapa generasi. Tuan Qin selalu memikirkan keluarga Su. Keking sangat berterima kasih. Jika Tuan Qin membutuhkan saya, Keking rela menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Termasuk dirinya sendiri. Harta kekayaan tidak perlu. Aku tidak kekurangan uang. Tidak perlu juga. Alasan aku membantumu. Karena kau percaya padaku. Jadi kau pantas mendapatkannya. Kurasa lelang hari ini tidak bisa dilanjutkan. Mari kita pergi. Harta karun Xuanmen. Pemandian kaki seabad. Kejayaan seumur hidup. Dia juga pernah berjanji seperti itu padaku. Merah. Apakah aku benar-benar salah? HMPH, buta. Kau memang pantas mendapatkannya. Kehilangan kesempatan emas karena hal sepele, bodoh. Swear, jangan dengarkan mereka mengoceh. Jika Kincang itu benar-benar pandai membasmi setan dan siluman, mengapa dia masih menumpang di keluargamu selama 5 tahun? Aku berani memastikan, pasti karena pengaruh jimat kura-kura itu, baru bisa mengalahkan. Aura pembunuh itu bukanlah kemampuannya. Tuan Muda Zhao sudah hampir mati, jangan keras kepala lagi. Meskipun Tuan Qin sudah menyingkirkan roh jahat itu, tapi aura jahat masih ada di tubuhmu. Jika kau ingin terus hidup, segera cari dia. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan dalam waktu 3 hari. Kau bilang apa? Hei. Astaga, susah sekali ya untuk mendapatkan uang kembali. Hampir saja nyawaku melayang. Sugekiang, kau masih ragu? Setelah besok, kau dan keluarga Su akan binasa. Kesempatan yang tersisa untukmu hanya malam ini. Tuan Qin, makanannya sudah siap. Tidak kusangka kau, ular cantik yang kejam,
akan memasak sendiri. Ternyata pandai di dapur dan juga anggun di ruang tamu. Ah, Tuan Qin, Anda terlalu memuji saya. Sudah lama sendirian. Sedikit banyaknya saya juga bisa melakukan sesuatu. Hasilnya tidak bagus. Jangan ditertawakan ya. Saya. Tuan Qin, terima kasih telah mengantarku pulang. Aku bersulang untukmu cangkir ini. Tuan Qin, Anda menyelamatkan saya berkali-kali. Sujia Keking tidak punya imbalan apapun. Aku akan bersulang untukmu dengan cangkir ini lagi. Ah. Minum alkohol bukan seperti ini caranya. Ceritakan saja, ada masalah apa yang membuatmu khawatir? Tuan Xing, tidurlah denganku. Maaf. Kau tadi bicara apa? Aku tahu, aku berbicara seperti ini. Kau pasti berpikir aku wanita yang nakal. Tapi sebenarnya aku masih perawan. Set. Itulah masalahnya. Kenapa kamu? Saya punya tunangan. Dia adalah tuan muda dari keluarga Zhou, keluarga terbesar di ibu kota kekaisaran. Dia dikenal sebagai Qilinzi sejak kecil. Sekarang dia adalah kepala dari 4 tuan muda yang terkenal. Kekayaan yang luar biasa, tak tertandingi. Tapi dia berpikiran sempit, kemarahan akan terbayar. Aku hanya ingin lepas dari pertunanganku dengannya 6 tahun yang lalu. Saya baru saja datang ke Provinsi Jiang bersama ayah saya. Tapi dia akan datang ke Haicheng besok. Mengadakan upacara pengorbanan tertinggi Xuanmen. Upacara pengorbanan pengembalian tertinggi Xuanmen. Kenapa saya tidak mengetahui hal ini? Aku juga baru mendapat kabarnya. Konon Zhou Ling juga menemukan senjata ajaib Liang Tianqi yang hilang oleh Xuanmen tertinggi 5 tahun lalu. Dan hal itu juga diakui oleh Liang Tianqi. Karena itu, dia akan mengadakan upacara pengorbanan, beritahu dunia, menjadi Xuanmen tertinggi yang baru. Begitu dia berhasil, aku dan keluarga Su. Akhir ceritanya pasti jalan buntu. Jadi saya ingin menempatkan diri saya di atas itu. Berikan itu padamu. Ini mabuk. Bahkan belum sempat mencicipi makanannya. Selain itu hanyalah sesuatu yang kecil seperti bau yang lebih besar. Mengapa begitu repot? Datang. Jangan pergi. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Itulah seberapa banyak Anda minum. Masih merasa bosan, benar-benar kecanduan bakat. Saya suka Tuan Qin. Bisakah kamu memberiku anggur? Apa yang kamu katakan? Qin Chang benar-benar mengetahui keajaiban Xuanmen. Dia juga bisa menggambar guntur. Hei, kamu harus mengatakan sesuatu. Bu, kamu sudah menanyakan ini padaku 800 kali. Saya benar-benar tidak tahu. Saat itu, silikon digunakan untuk meredam petir. Bagaimana saya tahu? Apakah karena kemampuan saya sendiri atau karena silikonnya hilang? Bagaimanapun, metode ajaib misterius ini ada 5 tahun ini. Mungkin Qin Chang benar-benar membantu keluarga Jiang kami meningkatkan keberuntungan mereka. Anak perempuan. Keluarga Jiang kami akan bangkrut kapan saja sekarang. Mengapa kamu tidak pergi dan memohon pada Qin Chang? Dia sangat menyukaimu. Selama Anda maju, dia pasti akan kembali. Itu sungguh tidak mungkin. Tidur saja dengannya. Mama. Tidak perlu mengemis sampah itu. Saya punya cara untuk menyelamatkan keluarga Jiang Anda. Tuan Zhao,
Mengapa Anda ada di sini? Roh jahat di tubuh Anda terkendali. Hanya sedikit roh jahat. Anda benar-benar mengira saya akan mati mendadak. Suer, aku sudah mendapat beritanya. Besok Tuan Muda keluarga Zhou di ibu kota kekaisaran akan mengadakan upacara pengorbanan di Haijeng. Tempatnya adalah Hotel Zhao Jia saya. Dia telah berjanji padaku, jadi bantu aku menghilangkan roh jahat dari tubuhku selama upacara. Dan mereka akan menunjuk keluarga Zhao saya sebagai pemimpin Haijeng di depan umum. Menikaki selama 300 tahun. Pemimpin Haijeng. Menikaki selama 300 tahun. Kalau begitu, bukankah keluarga Zhou tidak akan terkalahkan? Ya, keluarga Zhao saya berkembang pesat tanpa bisa dihentikan. Tentu saja, saya juga akan mengajak Anda bertemu Tuan Zhou saat itu. Biarkan dia mengubah kesalahan keluarga Jiang Anda. Dengan perlindungan Xuanmen tertinggi. Jangan membicarakan tentang Jiang Cheng ini. Lihat saja seluruh grid Xia. Siapa lagi yang berani menyentuh keluarga Jiang Anda? Suer, kamu dan saya pasti akan menjadi eksistensi paling mempesona di kota laut ini. Aduh, putriku, lihatlah dengan cepat. Ini memang upacara suksesi Xuanmen tertinggi. Semua orang terhormat di Jiangcheng ada di sini. Bagaimana jika kita bisa memanjatnya? Sulit membayangkan karir yang sukses tanpa kesuksesan. Hahaha. Jangan khawatir, Bu. Suatu hari nanti saya akan memimpin keluarga Jiang kita untuk mencapai ketinggian yang sama dengan mereka. Ya, kekuatan Suer terlihat jelas bagi semua orang. Sekarang ada Xuanmen Supreme lainnya yang secara pribadi mengubah nasib keluarga Jiang. Ini adalah masa depan keluarga Jiang. Ini pasti akan meroket. Jalan menuju kekayaan selalu terhubung. Ups, saya harus berterima kasih kepada Tuan Zhao untuk ini. Mengapa? Mengapa para pelacur ini ada di sini? Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, Anda tidak boleh minum. Aku tidak ingin menghabiskan satu malam lagi bersamamu. Kamu telah berjuang sepanjang malam. Apakah kamu tidak melakukan apapun padaku? Terima kasih. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Ini adalah Putri Louis pada tahun 1995, khusus diperuntukkan bagi keluarga kerajaan di Eropa. Meskipun Anda mengandalkan Su Keqing untuk menyelinap masuk hari ini, tapi Anda bisa minum anggur tingkat ini. Itu bisa dianggap sebagai puncak hidup Anda, bukan? Segelas wine juga bisa dijadikan cara untuk pamer. Keluarga Zhao Anda benar-benar badut. Su Keqing, perhatikan baik-baik. Ini adalah hotel keluarga Zhao saya. Itu bukan dari keluarga Sumu. Kan, selama yang aku mau, dia dapat mengubah nama belakangnya menjadi Su dalam 5 menit. Mengapa? Kami sepakat sebelum datang ke sini, dengarkan saja aku hari ini. Selain itu, keberuntungan keluarga Zhao-nya telah menurun. Anda akan bangkrut dalam waktu kurang dari 3 hari. Anda akan menghemat banyak uang dengan menunggu sampai saat itu untuk membelinya. Tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Keluarga Zhao saya akan bangkrut dalam 3 hari. Haha, apakah kamu belum mengetahui situasi saat ini? Hari ini adalah upacara suksesi tertinggi Xuanmen. Apa kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan semua tipuanmu? Ya, keluarga Zhao akan ditunjuk sebagai pemimpin Haijeng oleh pemimpin tertinggi yang baru. Keberuntungan 300 tahun. Dapatkan berkah tertinggi. Lihatlah Jiang Sheng. Siapa yang bisa membuat keluarga Zhao bangkrut dalam 3 hari? Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini? Benar-benar putus asa. Menjadi makhluk tertinggi Xuanmen. Pemimpin Haijeng. Keberuntungan 300 tahun. Bagaimana aku bisa tahu? Itu wajar. Seperti kau, kaum kelas bawah, tentunya tidak akan tahu informasi kalangan atas seperti kami. Lagi pula, kau mungkin tidak tahu mengapa aku mengizinkan kau dan dia untuk menghadiri upacara keagamaan ini. Karena pemimpin tertinggi Xuanmen yang baru ini adalah Zhou Sang dari keluarga Kaisar Jing Zhou. Tunangan Su Keqing. Dan Anda benar-benar mengkhianati Xuanmen Supreme yang baru. Menurut Anda, bagaimana dia akan menghukum Anda? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan memotret dirimu sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Dia juga bekerja sama dengan Xuanmen Supreme untuk mencuri wanita. Kau sudah celaka, tahu tidak?
Untunglah keluarga Jiang kita sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan binasa karenamu. Hanya seorang putra keluarga Zhou. Dengan kekuatannya, dia berani menyebut dirinya sebagai penguasa tertinggi Xuanmen. Cukup, bersihkan semuanya. Anda telah menyeberangi sungai dengan lumpur budak. Tidak dapat melindungi diri sendiri. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini? Postur tubuh. Anda tidak tahu seperti apa keberadaan keluarga Zhou itu. Anda bahkan tidak tahu apa arti 4 kata Xuanmen Supreme. Kau yang tidak mengerti. Akulah yang sebenarnya tidak mampu ditaklukkan oleh keluarga Zhou. Baik, baik. Satu orang yang tidak mampu ditaklukkan oleh keluarga Zhou. Kota kecil Haicheng ini. Tuan muda ini sangat terkesan. Set. Tuan Zhou ada di sini. Idiot, aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Anda masih punya waktu untuk melarikan diri sekarang. Putriku mencari kematian sendirian. Apa yang dia lakukan? Berhati-hatilah agar tidak merugikan keluarga Jiang kami. Tuan Zhou ada di sini. Ayo pergi dan sambut dia. Halo Tuan Zhou, saya Zhao Donglai. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada keluarga Zhao kami. Bagus sekali. Setelah malam ini, keluarga Zhao Anda adalah pemimpin Haicheng. Selamat pagi. Kami adalah keluarga Jiang di Haicheng. Ini putriku. Minggu yang baik untukku. Itu Jiang Sueking. Lebih baik bertemu daripada mendengar lama-lama. Nona Jiang memang Dewi Haicheng yang langka. Dengan Anda, keluarga Jiang akan makmur selama ratusan tahun. Atas nama keluarga Chen Jiangseng, saya ingin menyapa Tuan Zhou. Atas nama keluarga Li di Provinsi Jiang, saya ingin menyapa Tuan Zhou. Zhou Sao Hao. Zhou Sao Hao. Hao Sao Zhou. Hao Sao Zhou. Hao Sao Zhou. Kaulah yang diusir dari keluarga Jiang. Apakah kamu masih berani mengkhianati bocah cantik Zhou Lin itu? Silakan katakan, bagaimana kau ingin mati? Zhou Lin, apa urusanmu denganku? Jangan libatkan Tuan Qin. Sangat cemas. Lindungi dia. Su Keqing. Jangan lupa identitas Anda. Anda adalah tunangan saya Zhou Lin. Orang tuamu tidak pernah mengajarimu untuk tidak menyentuh wanita. Beraninya kamu melakukan sesuatu pada Tuan Zhou? Anda tidak ingin hidup lagi? Oke. Awalnya, sebagai orang kelas bawah sepertimu yang hidup di bawah, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan saya secara langsung. Tapi kamu bersikeras untuk pamer di depanku. Sebenarnya aku juga ingin memberimu kesempatan ini. Tetapi, apakah Anda memiliki kemampuan ini? Qin Changnan. 28 tahun. Tinggi 1,8 meter. Berat 160 pon. Yatim piatu hahaha. Kedua orang tuanya meninggal. Ulang tahun tidak diketahui. Dari usia 2 hingga 18 tahun, saya mengikuti seorang pendeta Tao yang tidak dikenal dan makan ratusan kali. Turun gunung pertama kali saat saya berumur 18 tahun. Nama samaran, bepergian menuruni gunung. Bahkan, hilang tanpa bekas. 5 tahun yang lalu, dia terluka parah dan tergeletak di pinggir jalan. Diselamatkan oleh lelaki tua dari keluarga Jiang. Sejak itu, Lai tinggal bersama keluarga Jiang dan tidak akan pergi. Haha, 3 hari yang lalu. Di perayaan pernikahan. Pertunangan itu dibatalkan di depan umum oleh keluarga Jiang. Menyapu. Apakah informasi ini salah? Zhou Lin, jangan terlalu sering menindas orang lain. Selesai berbicara dengannya, sekarang saatnya berbicara tentang saya. Setiap orang. Di Zhou Lin, tuan muda dari keluarga Zhou. Dia dikenal sebagai Qilinzi sejak dia masih kecil. Sejak kelahiran Ben Shao, sudah berdiri di puncak piramida. Kekayaan, posisi kekuasaan. Ini adalah hal-hal yang dikejar dan dirindukan orang-orang biasa sepanjang hidup mereka. Dari sudut pandang saya, itu mudah didapat. Di dunia ini, tidak ada yang ingin saya dapatkan.
individu berani terlibat. Jadi beritahu aku. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengingini wanita Zhoulinku? Zhoulin, tolong berhenti menghakimi Tuan Qin dengan matamu yang berbau tembaga. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, saya juga menyukainya. Apa? Anda tidak ingin pamer di depan saya? Pahlawan kecil menyelamatkan keindahannya. Kenapa sekarang kamu hanya berani bersembunyi di balik wanita? Bukankah kamu bilang? Apakah kamu mendengarkanku dalam segala hal hari ini? Jangan khawatir. Itu tidak lebih dari pukulan keras dari masyarakat. Hanya badut yang merasa benar sendiri. Berurusan dengannya lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Anda tampaknya memiliki rasa superioritas tentang identitas Anda. Buka dan tutup mulut Anda untuk menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang lain. Tahukah kamu itu di mataku? Apa yang Anda sebut mengandalkan pendukung? Aku bisa menghancurkanmu dengan tanganku. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Kamu bilang kamu bisa membunuhku dan mengambilnya. Hahaha. Dia bilang dia bisa membunuhku. Datang dan pergi. Hahaha. Itu hal yang bodoh. Tahukah Anda bahwa keluarga Zhou adalah kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran? Dalam 3 dunia politik, bisnis, dan militer, bisa dikatakan ia memiliki mata yang sangat sakti. Jangan panggil aku anak cantik yang hanya makan nasi empuk. Lihat saja keseluruhan Daxia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan keluarga Zhou. Tidak ada yang bisa melakukan ini. Haha, bodoh. Dia hanya bisa membayangkan kekuatan keluarga Zhou. Lagi pula, orang-orang di bawahlah yang tidak memiliki banyak pengetahuan. Berpikir bahwa dengan bersama Su Keqing, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini benar-benar meminta kematian. Qin Chang, bahkan jika kamu ingin pamer di depanku, ingin aku mengagumimu, setidaknya ada batasannya. Di masa lalu, tidak peduli seberapa besar Anda berpura-pura menyinggung pihak yang berkuasa, Anda masih memiliki Su Keqing untuk melindungi hidup Anda. Sekarang, Anda telah menyinggung Tuan Zhou. Bahkan keluarga Su tidak bisa melindungimu. Saya, Qin Chang, yang terbesar. Hahaha, kata yang bagus. Karena kamu sangat percaya diri, saya ingin melihat bagaimana Anda melindunginya. Dan seluruh keluarga Su. Su Keqing. Aku tahu kamu tidak pernah ingin menikah denganku. Dalam hal ini, Ben Shao memberi Anda 2 pilihan. Yang pertama, saya ingin Anda mematahkan sendiri anggota tubuhnya. Lalu injak wajahnya, umumkan di depan umum bahwa kamu akan menikah denganku. Kedua, pilih dia. Kemudian dia memimpin seluruh klan untuk menguburkannya bersamanya. Apa pilihannya? Di satu sisi adalah tuan muda keluarga Zhou yang tak tertandingi, Xuanmen tertinggi masa depan. Di bawah 1 orang, di atas puluhan juta. Di satu sisi ada orang miskin yang tidak punya apa-apa. Setiap orang idiot tahu bagaimana memilih. Mendengus, ya, selama Anda tidak idiot. Mereka semua akan memilih Tuan Muda Zhou, kecuali Su Keqing gila. Kalau tidak, siapa yang akan kehilangan seluruh keluarga? Pilihlah anak laki-laki yang cantik, hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dibandingkan dengan Tuan Zhou, Anda hanyalah seekor katak di dalam sumur. Apakah kamu tidak suka makan makanan lunak? Apakah Anda menyukai kekuatan rubah dan harimau? Tapi kamu akan segera mengerti. Su Keqing akan menjadi seperti Suer. Meninggalkanmu di depan semua orang yang hadir. Hahaha, sudahkah kamu berpikir jernih? Aku masih menunggu di sini. Tuan Qin. Maaf. Wu Fang, kataku. Apapun yang ingin Anda lakukan, silakan lakukan. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Sumu. Hahaha. Dasar bodoh, kamu berpura-pura tenang padahal kamu benar-benar akan mati. Apakah menurut Anda mengucapkan 2 kata besar? Akankah Su Keqing berubah pikiran dan memilihmu? Saya baru saja mengatakannya. Su Keqing akan memperlakukanmu seperti sampah seperti Suer. Menendang pergi. Qin Chang, sudah kubilang sejak lama, untuk dihormati. Bagaimanapun, Anda harus mengandalkan kemampuan dan kerja keras Anda sendiri. Tapi kamu masih tidak percaya. Saya tidak mengerti bahwa Anda selalu ingin mengambil jalan pintas. Makan nasi lunak. Sekarang kamu telah diusir dari keluarga Su. Bukankah dia akan tetap menjadi seorang penyendiri yang tidak punya apa-apa? Kualifikasi apa yang Anda miliki sekarang hingga membuat saya, Jiang Sueking, menyesal? Sudah kubilang selalu kamu yang tidak mengerti. Sejauh ini, kamu masih tegar. Lihatlah semua orang di sini. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu saat ini? Apalagi yang harus kamu pamerkan, nak? Mengapa Anda peduli apakah dia hidup atau hidup? Postur tubuh.
bertindak sembarangan. Sekalipun dia dipukuli sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Saya tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati itu. Su Keqing menyerah padanya. Dia masih pamer di sini. Melihat sampah seperti ini saja sudah membuat mataku kotor. Selamat telah mengambil keputusan terbaik. Jadi mari kita lakukan sekarang. Hahaha. Apakah kamu punya tongkat? Mendesis. Tampaknya dunia luar mengatakan bahwa Anda memiliki hati ular dan kalajengking. Kejam. Itu benar. Hahaha. Ayo, ayo, ayo. Jika aku jadi kamu, berlutut dan mohon ampun sekarang. Mungkin saat aku bahagia, ini juga menyelamatkannya dari patahnya salah satu kaki Anda. Hahaha. Apakah kamu yakin orang yang ingin dia pukul adalah aku? Jika bukan kamu, mungkinkah itu aku? Itu benar. Itu kamu yang aku pukul. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Beraninya kamu membiarkan saya menyerang Tuan Qin? Aku tidak berguna sekarang. Anda gila, gila. Su Keqing benar-benar gila. Berani mengambil tindakan terhadap Tuan Zhou. Apa yang dia pikirkan? Su Keqing, apakah kamu ingin mati? Su Keqing, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menyerang Tuan Zhou demi Qin Zhao? Diam. Apakah menurutmu aku, Su Kexin, tidak berterima kasih sepertimu? Jika Anda berani mengatakan satu hal lagi, aku akan mencambukmu sekarang. Su Keqing, Anda mencari kematian. Anda melakukannya untuk anak laki-laki yang cantik. Beraninya kamu mengambil tindakan denganku? Anda ingin membawa seluruh keluarga Su untuk menguburkannya, bukan? Aku akan membantumu. Jadi bagaimana jika aku dikuburkan bersamamu? Saya baru saja meminta maaf kepada Tuan Qin. Itu karena aku menyakitinya. Sekarang bahkan Tuan Qin tidak memiliki rasa takut. Bagaimana saya bisa meninggalkan dia dan mengabaikannya? Hari ini saya, Su Keqing, di sini untuk mengumumkan, keluarga Su bersedia maju dan mundur bersama Tuan Qin. Saya, Su Keqing, juga ingin memiliki orang tua kandung yang sama dengan Tuan Qin. Kematian di lubang yang sama. Siapa lagi yang tidak puas? Berdiri sekarang. Saya, Su Keqing, juga ikut campur. Saya tidak menyangka Anda akan memukul orang dengan kekuatan yang cukup besar. Namun hal seperti ini hanya terjadi sekali. Serahkan padaku selanjutnya. Bagus. Kedua pria dan wanita jalan itu memamerkan kemesraan mereka di hadapanku. Benar. Amnesti yang luar biasa bagi saya, Zhou Lin. Jika Anda tidak membalasnya, saya bersumpah saya tidak akan menjadi manusia. Saya akan membiarkan kalian berdua melihatnya hari ini. Eksistensi seperti apa yang membuatmu marah? Qing Liang Tianxiao naik ke posisi tertinggi Xuanmen. Qing Liang Tianxiao naik ke posisi tertinggi Xuanmen. Datang, datang. Momen ini akhirnya tiba. Dalam tampilan penuh, naik ke makhluk tertinggi Taoisme. Sungguh suatu kehormatan. Sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tunggu sampai Tuan Zhou menjadi penguasa tertinggi Xuanmen. Taklukkan peristiwa besar dunia. Hanya dengan beberapa gerakan saja, masa hidup Anda bisa terpotong. Hancurkan keluarga Su. Lalu aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Hahaha, Xuanmen tertinggi. Hanya karena dia tidak cukup berkualitas. Cukup, bencana akan datang. Kamu masih berpura-pura, bicara omong kosong. Tuan Zhou, tolong keluarkan Liang Tianqi. Jika dia tidak memenuhi syarat, apakah kamu memilikinya? Menjadi seorang pria, kapan kamu akan mengerti? Hanya di depan Tuan Zhou, seorang pria yang mampu menaklukkan dunia hanya dengan sekali pandang. Dialah pangeran tampan di hati setiap wanita. Itu adalah kemuliaan tertinggi. Si idiot masih berpura-pura di sini ketika dia akan mati. Saya rasa Anda bahkan tidak tahu apa itu Liang Tianza. Idiot Liang Tianxiao adalah senjata ajaib pribadi makhluk tertinggi Tao di dinasti masa lalu. Itu juga merupakan token tertinggi yang mengendalikan seluruh Xuanmen. Di seluruh dunia, siapapun yang bisa dikenali oleh Angel Liang, itu adalah makhluk tertinggi Xuanmen. Seekor semut pun berani menilai kehendak Tuhan. Waktu yang baik telah tiba hari ini. Saya akan memberitahu seluruh dunia, keluarga Zhou saya, Zhou Lin, pasti akan mengendalikan Xuanmen. Kemuliaan menambahkan. Penguasa pengukur surga benar-benar merupakan senjata ajaib tertinggi Xuanmen. Rumor 5 tahun lalu. Penguasa pengukur menghilang bersama dengan Xuanmen tertinggi.
Tanpa diduga, dia akan dirasuki oleh Tuan Zhou sekarang. Sepertinya begitu. Tuan Zhou benar-benar orang yang terpilih. Tuan Qin, apakah ini benar-benar Liang Tianza? Ya. Jangan gugup, Liang Tianza itu nyata. Tapi dia, sang Tao tertinggi. Tidak, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Kematian sudah dekat. Bagaimana kamu masih bisa berpura-pura begitu tenang? Tahukah kamu, saat Zhou mengambil penggaris pengukur, itu kamu yang Shao Jin, jam istirahat hahaha. Semua fakta kincang ada di hadapannya. Anda berbicara kembali, apakah ini berguna? Tuan Zhou berasal dari latar belakang keluarga yang lebih baik dari Anda. Miliki keberanian untuk memandang rendah dunia. Apakah sulit untuk mengakuinya? Kekuatan keluarga. Lihatlah ke bawah pada dunia. Tidak peduli yang mana itu. Dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan saya. Apa yang kamu ingin aku akui? Swear, dia adalah orang yang sekarat. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan dengannya? Sekarang saya mengucapkan selamat kepada Tuan Zhou karena telah dinobatkan sebagai makhluk tertinggi Xuanmen. Itu bisnis. Ya, selamat atas ulang tahunmu. Itu bisnis. Zhao Donglai dari keluarga Zhao mengucapkan selamat kepada Zhou Shou karena dinobatkan sebagai makhluk tertinggi Xuanmen. Untuk selanjutnya, di bawah satu orang, yang tertinggi turun. Selamat kepada Zhou Shou karena dinobatkan sebagai yang tertinggi. Salam. Salam. Hahaha. Su Keqing, apakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Apakah Anda menyesalinya? Tahukah kamu bahwa kamu melakukan ini demi seorang pria cantik? Betapa mulianya keberadaan yang Anda tinggalkan. Anda bisa berdiri bersama saya hari ini. Ibadah kepada semua orang, menerima kemuliaan tertinggi. Keluarga Su Anda juga bisa menjadi keluarga paling terkenal kedua di Daxia selain keluarga Zhou saya. Sayangnya di antara semua jawaban, Anda membuat keputusan paling bodoh. Saya, Su Keqing, tidak pernah menyesali apapun yang saya lakukan, bahkan lebih tidak layak dan di luar jangkauan. Keras kepala. Bagus. Karena kamu ingin mati. Saya akan membiarkan Anda melihatnya hari ini. Apakah makhluk tertinggi Tao yang sebenarnya? Kehendak Tuhan tidak bisa dihindari. Surga ada di atas. Saya, Zhou Lin, dari keluarga Zhou, menggunakan hadiah tertinggi Xuanmen. Tunjuk keluarga Zhao sebagai pemimpin baru Hai Cheng. Nikmati keberuntungan selama 300 tahun. Terima kasih, Yang Mulia Xuanwen. Gila, putriku, keluarga Zhao, sebenarnya dipimpin oleh Dian Wei Haizong. Tolong, Yang Mulia, ubahlah keadaan untuk keluarga Jiang saya. Jiang Jiding akan mengingatku. Bersyukur. Hari ini, saya ucapkan semoga sukses untuk keluarga Jiang. 1 abad kejayaan. Oh, aku sudah sangat berkembang. Putri yang sudah berkembang. Makhluk tertinggi Xuanmen secara pribadi mengubah keberuntungan kita. Keluarga Jiang kami dapat mencapai langit dalam 1 langkah. Saya sangat makmur. Aduh. Su Keqing, sudah kubilang. 1 hari, saya akan memimpin keluarga Jiang ke sana. Ketinggian keluarga Su Anda. Sekarang kebangkitan keluarga Jiang tidak bisa dihindari. Tapi keluarga Sumu akan binasa. Pada saat ini. Apalagi yang ingin Anda katakan? Kenapa kamu tertawa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Anda benar. Selalu aku yang salah. Aku salah karena tidak mengharapkan apapun darimu. Kesalahan saya adalah saya seharusnya tidak mengharapkan apapun dari keluarga Jiang. Saya bahkan lebih salah lagi karena tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap hubungan kami. 5 tahun penuh. Saya merasakan hati dan jiwa saya untuk Anda dan keluarga Jiang Anda. Perlakukan satu sama lain dengan tulus. Tapi kamu tidak percaya sama sekali. Sekarang. Hanya karena dia mengucapkan beberapa kata yang tidak berbahaya dan misterius. Anda tidak ragu lagi tentang dia, masih merasa puas di sini. Jiang Sueking, kita telah bersama selama 5 tahun. Tidak ada gunanya 5 menit Anda mengenalnya, bukan? Sudah cukup, saya percaya Tuan Zhou. Itu karena dia punya kekuatan untuk membuatku percaya. Dia memegang penguasa surgawi di tangannya, tampil menonjol dari keramaian. Lihatlah ke bawah pada dunia, melihatmu lagi. Anda hanya bisa menyalahkan orang lain, penuh dengan keluhan. Apalagi yang akan kamu lakukan? Bisakah Anda mendapatkan persetujuan Liang Tianqi? Bisakah itu dikenali oleh semua orang yang hadir? Merendahkan dia. Lihatlah ke bawah pada dunia. Saya menyalahkan semua orang, penuh dengan keluhan. Tapi tahukah kamu? Alasan mengapa dia mampu membeli penguasa Liang Tian ini? Ini bukan karena persetujuan Liang Tianqi.
Itu karena ada segelku pada penguasa Liang Tian ini. Segelnya tidak bisa dipecahkan. Dia adalah penguasa yang bisa diambil semua orang. Bagus sekali. Jika saya mengerti dengan benar, maksudmu, Liang Tianqi ini sendiri adalah milik Anda. Anda adalah Xuanmen Supreme yang menghilang 5 tahun lalu. Saya. Tuan Qin, Anda benar-benar satu-satunya di dunia. Yang tertinggi Xuanmen tertinggi. Haha, apakah semua orang mendengarnya? Baru saja dia berkata bahwa dia adalah penguasa surga yang misterius. Makhluk tertinggi tahu. Apakah Anda percaya atau tidak? Haha, jangan percaya. Jika dia adalah makhluk tertinggi Xuanmen, keluarga Jiang kami sudah lama makmur. Menjadi pemimpin Hai Cheng. Apakah dia akan diusir lagi? Anda benar-benar menganggap keluarga Jiang kami idiot, bertindak sembarangan. Betapa terkenalnya sosok Xuanmen Qizun. Beraninya kamu berpura-pura. Apakah kamu pikir kamu hidup terlalu lama? Ada yang berani mengatakannya, seseorang berani mendengarkan. Keluarga Su ditakdirkan untuk mati. Senandungkan katak di dalam sumur. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Tongkat pengukur ada di tanganku. Akulah yang terpilih hari itu. Keagungan tertinggi tahu. Inilah saatnya Anda, orang kelas bawah, bisa menyinggung perasaan Anda. Saya akan menghukum Tuhan. Surga ada di atas. Saya Zhou, keluarga Zhou. Instruksi sebagai yang maha tinggi Xuanmen. Belajarlah dari pemandian kaki keluarga Su yang berusia seabad. Tetapkan dalam 3 hari. Keluarga hancur. Bunuh lagi umur 80 tahun Qin Chang. Jiwa menghilang. Jangan pernah bereinkarnasi. Apakah kamu sudah selesai? Aku akan membiarkanmu hari ini. Dan kamu. Perhatikan baik-baik. Apa tongkat pengukur sebenarnya? Apa itu Xuanmen tertinggi? Menunggu hukum-hukuman surga. Saya punya kaki untuk mengukur langit. Bogutong 5000 tahun yang lalu. Penggaris pengukur. Segel terbuka. Sekarang coba sentuh dia lagi. Mustahil. Dia milikku, dia milikku. Ah. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini putri asli Liang Tianqi? Ayah kami Qin Sang. Semua yang baru saja saya katakan adalah benar. Tuan Qin, apakah Anda benar-benar makhluk tertinggi Xuanmen? Aku bilang aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Su Anda. Sekarang apakah kamu bersedia mendaki tinggi bersamaku? Dikagumi oleh semua orang, nikmati yang terbaik tanpa cedera. Saya bersedia. Surga ada di atas. Saksi dari leluhur surga. 5 tahun lalu, saya berusaha melindungi nasib negara, tinggal bersama Jepang untuk waktu yang lama. Sekelompok dewa dan Buddha dari kerajaan Asan, sebuah sekte teknik pertarungan okultisme. Meskipun musuh yang menyerang telah dihancurkan, dia juga terluka parah. Tuan Dejiang adalah penyelamat. 5 tahun anonimitas. Sekarang perseteruan antara murid Qin Chang dan sang jenderal telah berakhir. Potong masa lalu. Saya ingin menumbuhkan Liang Tianqi lagi, naik ke yang maha tinggi lagi. Lindungi aku dan jadikan Daxia sejahtera selamanya.